Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Hanya kepadanya kita memuji, meminta pertolongan serta bertaubat dari dosa-dosa kita. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Dan hanya kepada Allah pula kita meminta dijauhkan dari keburukan-keburukan diri kita. Wa min sayyiati a'malina. Dan dari segala dosa yang pernah kita lakukan. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang telah Allah berikan petunjuk maka tidak akan pernah sesat selamanya. Wa may yudlilhu fala hadiyalah. Dan barang siapa yang telah Allah sesatkan maka tidak akan mendapatkan petunjuk selamanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad benar-benar hamba juga utusannya. Qala Allah Ta'ala, Allah yang Maha Tinggi telah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah, patuh dan tunduklah kepada satu-satunya pencipta segala sesuatunya, baik di langit, di bumi, di kedalaman lautan, yaitu Allah. Sebenar-benar patuh dan tunduk, dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Di ayat lain juga Allah ingatkan, qala Allah Ta'ala, ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Hai sekalian manusia, sekali lagi bertakwalah, hanya patuh dan tunduklah kepada Allah yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu yaitu Adam alaihissalam, dan telah menciptakan dari jiwa yang satu itu istrinya Hawa alaihissalam, dan telah banyak memberikan keturunan laki-laki dan perempuan dari keduanya. Sekali lagi bertakwalah hanya kepada Allah dan jagalah hubungan silaturahim karena Allah selalu mengawasi kalian. Di ayat yang ketiga qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, hanya patuh dan tunduklah kepada Allah dan ucapkan kalimat yang benar. Niscaya Dia akan memperbaiki amal-amal perbuatan kalian, mengampuni dosa-dosa kalian. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Kita tahu sebaik-baik rujukan bagi umat Islam dalam segala lini kehidupan mereka, terutama ibadah, adalah kitabullah, Al-Quran. Wa khair hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk setelah Al-Quran adalah petunjuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perbuatan yang dibuat-buat. Fa inna kulla muhdatsin bid'ah. Semua yang dibuat-buat tidak punya rujukan wahyu Al-Quran dan sudah dikenal dengan perbuatan baru dalam agama. Wa nabidatin dhalalah. Perbuatan baru itu akan membawa pelakunya pada kekeliruan dan kesesatan, dan dalam fintar itu akan membawa pelakunya ke dalam api neraka. Apa yang saya bacakan tadi saudaraku seiman dikenal dengan khutbah hajah. Baginda Nabi alaihi salatu wassalam selalu dalam momen-momen penting, khutbah Idul Adha dan Idul Fitri, Jumat, atau momen-momen ingin mengirim pasukan-pasukan perang, atau apa saja yang kira-kira momen itu akan disampaikan wasiat, nasihat, maka beliau membuka dengan khutbah hajah, mengingatkan umat Islam tentang pentingnya tunduk dan patuh hanya kepada Allah dengan 3 ayat tadi. Lalu juga beliau mengajak agar umat Islam kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dalam segala lini kehidupan mereka, serta mengingatkan jangan sampai membuat hal-hal baru dalam agama. Pada kesempatan ini insya Allah kita akan bahas tema yang berbeda dengan tema-tema yang sebelumnya. Kalau yang kemarin ada hubungan satu sama yang lain kurang lebih, artinya memang syariat semuanya berhubungan satu sama yang lain, tapi tema kita yang pertama tentang generasi emas Islam, masalah sahabat dan kedudukan mereka, sangat relevan dengan materi yang kedua tentang masalah inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kita bicara masalah sejarah dan bagaimana kedudukan mereka-mereka di dalam agama kita. Kemudian materi yang semalam tentang Palestina yang terlupakan juga berhubungan dengan masalah sejarah, wilayah dan Masjid Aqsa yang perlu diketahui oleh umat Islam. Namun pada pagi ini insya Allah kita akan masuk ke substansi syariat tentang masalah rumah tangga. Saudaraku seiman, komunitas negara atau wilayah yang luas itu akan sangat kuat, kokoh, aman, tentram bila komunitas-komunitas kecil di dalam masyarakat itu bagus, kokoh, kuat, tentram dan damai. Dan komponen-komponen yang membuat negara atau wilayah yang luas itu kuat adalah rumah tangga. Keluarga ini teman-teman adalah komponen pondasi yang paling kuat dalam masyarakat. Kapan rumah tangga itu baik, tercetak di dalamnya kader-kader manusia terbaik,
dengan kejujuran, amanah, tanggung jawab, kesantunan, patuh kepada Allah dan mengenal Tuhannya, serta juga bermuamalah yang baik sesama makhluk, maka tentu masyarakat dan negara akan jadi baik. Kapan rumah tangga itu kacau, di dalamnya penuh dengan kebohongan, di dalamnya penuh dengan khianat, di dalamnya penuh dengan ketidaksantunan, kasar, ya, dan seterusnya, dan pelanggaran-pelanggaran agama terjadi dari perzinahan dan yang lainnya, maka pasti akan kacau semua masyarakat dan juga negara juga akan kacau. Oleh karena itu Islam sangat peduli dalam mengatur masalah rumah tangga ini. Karena memang populasi kita manusia yang merupakan kelaziman untuk kelanjutan kehidupan manusia, itu Islam mengaturnya dalam bentuk rumah tangga. Tema saya teman-teman adalah manajemen rumah tangga Islam. Sebenarnya istilah manajemen ini istilah modern sekarang. Tapi saya menariknya di sini, yang tadinya biasa digunakan dalam ekonomi, maka saya menarik dalam masalah ini karena memang kita sedang membahas masalah penataan rumah tangga yang merupakan asas daripada masyarakat. Baiknya rumah tangga, baiknya masyarakat, rusaknya rumah tangga, rusaknya juga masyarakat. Dan materi ini sebenarnya saya susun ada manajemen rumah tangga Islami sampai 10. Dan hari ini kita membahas manajemen rumah tangga Islami 1. Dan sebenarnya ini materi-materi pelatihan. Materi seperti ini kami biasa sampaikan di Jakarta. Itu satu manajemen rumah tangga Islami 1 dibahas dalam 3 hari. Tapi ini kita coba padatkan dalam 2 jam. Semoga saja Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan kita mengambil garis-garis besarnya. Karena memang materi-materi seperti ini memang harus ada pelatihan. Biasanya kami adakan pelatihan. Maka keluarga-keluarga muslim mendaftar ikut. Lalu kemudian anak-anaknya akan ada program sendiri. Lalu suami istri akan mengikuti materi padat dari Jumat, Sabtu dan Ahad. Sehingga memang mereka tahu bagaimana memanage rumah tangga mereka tentu sesuai dengan pandangan syariat Islam. Itu yang dimaksud. Manajemen rumah tangga Islami 1 ini teman-teman, itu terdiri dari definisi pernikahan, tujuan pernikahan, kemudian konsep ta'aruf Islami, tata cara pernikahan Islami, masuk dalamnya kewajiban serta hak masing-masing dari suami istri, kemudian ada singgungan, ya. Kalau ini insya Allah masih memadai waktunya masalah seksual dalam Islam dan rumah tangga, pembentukan rumah tangga yang Islami sendiri. Ini materi berhubungan dengan manajemen rumah tangga Islami 1. Dan memang materi yang sangat padat sebenarnya, tetapi perlu untuk disampaikan. Teman-teman sekalian, bagi yang sudah berumah tangga di sini, saya menasihati diri saya dan teman-teman sekalian untuk mengikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Menikahlah teman-teman, bukan karena suka. Hanya sebatas suka ya. Bukan karena desakan orang tua. Bukan karena khawatir faktor umur. Bukan karena faktor ekonomi. Bukan karena lingkungan saja. Itu semua adalah pelengkap dalam masalah tujuan atau maksud kita ingin menikah. Sebenarnya yang paling tepat adalah bagaimana seorang muslim faham sebagaimana kita bangun sholat malam. Tujuannya tidak ada riyaknya. Ya. Ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengikuti syarat-syarat dan rukun supaya sholat malam kita diterima. Menikah juga ini adalah ibadah. Maka harusnya kita niatkan supaya ini menjadi ibadah yang benar, diterima pahalanya. Dan ulama mengatakan rumah tangga itu sebenarnya gerbong pahala yang paling besar pahalanya, paling banyak. Kita kalau sudah menikah, sudah melakukan akad nikah, seperti ada di sebuah gerbong, gerbong ini sebenarnya sudah tinggal jalan menuju ke surga. Kalau bahasa saya rumah tangga sebenarnya jalan tol menuju ke surga. Seorang suami fokus pada istri dan anaknya. Kalau kita bicara lingkup rumah tangga, kalau kita bicara lingkup lebih besar keluarga, fokus kepada istri, anak, orang tua, mertua, ipar, ya, ponakan, saudara. Ini sudah cukup untuk menjadi jalan dia menuju ke surga. Berbuat baik pada kerabat adalah amal yang luar biasa besarnya pahala di sisi Allah SWT. Sampai pernah ada seseorang sahabat membawa sekantong dirham. Lalu kemudian dia berkata, ya Rasulullah, saya punya sekantong dirham. Saya ingin berikan kepada 2 orang, target saya salah satunya. Yang satu miskin tapi punya hubungan kerabat dengan saya. Yang satu miskin tapi nggak punya hubungan kerabat dengan saya. Yang mana saya kasih? Kata Nabi SAW, kalau kau berikan yang punya hubungan kerabat denganmu, kau akan dapat 2 pahala. Pahala sedekahnya dan pahala rahimnya. Jadi memang fokus ke situ saja sudah luar biasa. Pahala yang sangat melimpah ada di situ. Tapi butuh keikhlasan. Dan kita tahu mengerjakan pernikahan itu bukan karena poin-poin tadi, tapi karena satu, Allah dan Rasulnya memerintahkan masalah itu. Tentu walaupun rumah tangga Anda sudah berjalan, masih bisa Anda mengubah niat Anda dengan izin Allah di tempat ini pun. Dan bagi teman-teman yang belum berumah tangga, ambillah pelajaran. Bahwasanya menikah nanti betul-betul karena ingin menjalankan perintah agama. Seperti contoh yang lain, orang pergi haji. Sekarang dekat musim haji banyak jemaah kita berangkat. Kalau dia niat berangkat haji karena riya,
ingin dipuji oleh orang, atau dia hanya sekedar mau pamer ya, atau mungkin hanya untuk berbangga-bangga, atau mungkin hanya untuk mengetes, bisa nggak saya pergi haji? Ya. Atau mungkin karena desakan orang-orang supaya dia berangkat, maka ini semua teman-teman bisa mengganggu. Tujuannya adalah ikhlasan, karena memang haji ibadah Allah perintahkan kerjakan. Nah itu mirip dalam masalah rumah tangga. Bisa ditangkap poin ini? Kayaknya masih banyak bujang ini, makanya tidak ngerti. Hah? Baiklah. Teman-teman sekalian, Nabi SAW mencontohkan tentang masalah rumah tangga ini dengan luar biasa. Gitu. Suka dukanya banyak sekali. Dan beliau betul-betul menjadi seorang suami yang terbaik dan ayah yang terbaik. Nanti akan kita insya Allah berikan contoh-contoh dalil berhubungan dengan masalah itu. Kita akan mulai dengan poin pertama, yaitu masalah definisi pernikahan. Ulama selalu menulis ya, dalam buku-buku mereka, kalau berhubungan dengan masalah penjelasan sesuatu, mereka sebutkan definisinya. Contoh misalnya kalau kita masuk dalam bab fikih, bab sholat, biasanya sholat disebutkan dari sisi etimologi, definisinya ini. Ya. Dari sisi terminologi atau istilah, ini maksudnya. Ya. Misalnya dari sisi etimologi, sholat adalah doa. Kemudian dari sisi terminologi, gerakan atau ucapan tertentu, gerakan dan ucapan tertentu yang dimulai dengan salam, dimulai dengan takbir, dan diakhiri dengan salam. Maka ada definisi untuk mengerucutkan pemahaman tentang apa yang sedang dibahas. Begitu juga dengan puasa, dijelaskan definisinya. Ya, secara etimologi adalah imsak, menahan diri. Secara terminologi istilah, menahan diri dari makan, minum, ya, biologis atau syahwat, dari subuh sampai terbenam matahari. Jadi ada definisi untuk mengerucutkan bahasan itu. Pernikahan juga punya definisi teman-teman. Kurang lebih setelah saya rangkumkan ya, dari banyak pendapat ulama masalah definisi, pernikahan adalah penyatuan antara dua lawan jenis anak Adam, pria dan wanita. Dan dari potongan definisi ini berarti tidak boleh menikah dengan sesama jenis. Itu konsep syar'i. Jadi penyatuan antara dua lawan jenis anak Adam. Jadi harus laki-laki dan perempuan. Makanya Islam menolak homoseksual, lesbian. Bahkan kita tahu kaum Nabi Lut dihancurkan oleh Allah karena mereka homoseksual. Dan tentang masalah lesbian kata Nabi SAW, ya, praktek lesbi di antara wanita adalah zina di antara mereka. Jadi di sini jelas sekali, dan kemudian potongan juga perkataan di sini anak Adam, ya, penyatuan antara dua lawan jenis laki-laki perempuan, anak Adam, artinya tidak bisa menikah dengan selain manusia. Kok bisa Ustaz? Ya, ada orang menikah sama jin. Ada orang menikah sama jin. Dukun-dukun itu kebanyakan kita temukan kadang-kadang tidak ada pasangannya, karena mereka punya pasangan dari jin. Allahu a'lam bagaimana proses, tapi itu tidak boleh. Ada orang yang melampiaskan biologisnya kepada hewan. Naudzubillah, di negara-negara yang tidak punya syariat Islam, bukan orang muslim, itu bagi mereka biasa. Mereka melakukan biologis dengan anjing, dengan apa, binatang, naudzubillah. Itu tidak boleh. Makanya potongan definisi ini mengerucutkan pemahaman, oh ini loh dalam pandangan Islam. Saya ulangi, penyatuan antara dua lawan jenis, laki-laki dan perempuan, anak Adam, harus sesama manusia, dalam satu ikatan ritual agama. Artinya dia di sini ibadah. Memang diniatkan karena ibadah. Ya. Lalu dikatakan, yang menghalalkan hubungan biologis antara keduanya. Memang target utamanya rumah tangga menikah itu adalah seksual, biologis. 50%-nya bahkan lebih adalah hubungan biologis. Orang semua tahu. Sampai diistilahkan dengan ada bulan madu, mereka pergi bersama-sama, itu memang begitu. Dan ini teman-teman sekalian ada dua istilah dalam agama kita, dua-duanya pelampiasan biologis, satu halal, satu haram. Yang halal nikah, yang haram zina. Sebenarnya tujuannya sama. Karena kita punya potensi, kita laki-laki di sini, sebagaimana juga akhwat kita di belakang sana, punya potensi untuk saling suka. Kita mau menatap, kita mau melihat, kita mau ngobrol, kita mau menyentuh. Bahkan kita akan punya potensi yang bergelora dalam jiwa untuk melepaskan kemaluan di kemaluan. Allah katakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, zuyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Allah telah menghiasi dalam jiwa manusia atau laki-laki itu hub syahwat, cinta yang diikuti dengan syahwat kepada kaum wanita. Memang ada itu. Makanya pada saat kita sudah mulai balik, ada perasaan ingin mengenal lawan jenis. Ada perasaan ingin mengenal lawan jenis. Maka ini poin ada dalam potensi diri kita. Tapi Islam datang mengatur. Nikah sama zina teman-teman, perbedaan dasarnya sama-sama di hubungan biologis, tapi ini halal, ini haram. Dan prosesnya 5 menit perbedaannya. Nikah mudah sekali. Melamar, misalnya, maaf, kita langsung proses akad nikahnya.
si wali perempuan mengatakan saya nikahkan kamu sama anak perempuan saya Fulana binti Fulan, laki-laki mengatakan saya terima nikahnya, ada mahar, ada 2 saksi, ya, selesai. Bahkan mungkin kurang dari 5 menit kalimat itu. Gugup pun nggak apa-apa. Ini sekalian saya ingatkan dari Indonesia, kalau gugup disuruh ulang. Ya. Kalau orangnya kebetulan kaku, kesian, biarin aja. Yang penting dia sudah ucapkan saya terima. Bahkan ulama mengatakan, kalau wali mengatakan saya nikahkan kamu sama anak perempuan saya Fulana, lalu kemudian dia mengatakan saya terima, cukup. Kalau dia katakan saya terima nikahnya si Fulana binti Fulana dengan mas kawin, itu pelengkap semua. Tapi saya terima karena ayahnya si perempuan sudah mengatakan walinya, saya akan serahkan loh anak perempuan saya ini. Sekarang nafkahnya, makan, minum, tempat tinggal, segala macam, keamanannya, pendidikannya, kamu yang ambil alih, mau nggak? Ya saya terima, selesai. Makanya suami bertanggung jawab full setelah itu. Maka ini teman-teman mudah sekali pernikahan. Setelah itu mereka berhubungan biologis. Perhatikan kalau mereka berhubungan biologis, orang sudah akad nikah, malam hari walaupun dia nginap di rumah mertuanya, dia masuk kamar, orang semua tahu dia akan berhubungan biologis. Semua orang tahu. Bahkan mereka dalam syariat kita dianjurkan untuk mengulang-ulangi biologis itu. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, fi bidi ahadikum sadaqah. Di kemaluan kalian ada sadaqah, ada pahala yang besar. Sahabat faham. Bahasa isyarat ini sahabat faham. Lalu kata para sahabat, ayati ahaduna ahla walahu fihi ajr. Ya Rasulullah, apakah seseorang di antara kami melampiaskan syahwatnya kepada pasangannya, pada istrinya, dapat pahala? Kata Nabi SAW, ara'aitum law wada'tumuhu fil haram alakumul wizr. Tidakkah kalian lihat kalau kalian letakkan kemaluan kalian pada yang haram, kalian dapat dosa? Dosa besar, zina. Kata para sahabat, bala ya Rasulullah, benar wahai utusan Allah. Kata Nabi SAW, wa kadzalika fil halal. Begitu kalau kalian letakkan pada yang halal, maka kalian akan mendapatkan pahala yang besar. Maka ada motivasi untuk melakukan perbuatan tersebut. Kata Nabi SAW, man tazawwaja faqad damina nisfa dinahu falyattaqillah fi nisfil baqi. Siapa yang telah menikah sehingga dia punya tempat pelampiasan biologis yang halal, dia telah menyelamatkan setengah agamanya. Tinggal dia menjaga setengah yang tersisa. Karena gangguan terberat bagi laki-laki adalah lawan jenisnya perempuan. Gangguan terbesar bagi perempuan adalah laki-laki. Maka dengan adanya pelampiasan ini, selesai urusan dia. Tinggal dia jaga sisanya, jaga sholatnya, jaga puasanya, jaga segala macam. Karena ini ya, yang dilakukan, dia diberikan tempat yang baik. Juga dalam melakukan biologis di sini teman-teman, kalau halal, gembira, sama-sama ke hotel nggak takut, safar sama-sama nggak masalah. Hamil pun perempuan kalau hamil dari istri, dari suaminya, gembira. Ibu hamil ya, iya alhamdulillah gembira. Baik itu kalau halal. Sekarang kita lihat lawannya zina. Zina dilarang dalam agama, sama-sama pelarisan biologis. Tapi subhanallah tidak melalui proses syariat tadi, yang 5 menit saja kalimat akad, mahar, saksi dan seterusnya. Maka umumnya orang kalau melakukan zina dimulai dengan ketakutan-ketakutan. Pergi hotel sembunyi-sembunyi, safar juga sembunyi-sembunyi. Orang ketakutan semua. Biologisnya juga nanti buru-buru. Beda dengan orang suami istri. Karena dia ketakutan, rasa takut. Ya. Dan ini berpengaruh sekali ke masalah kualitas sperma dan sel telur nanti. Orang kalau suami istri melakukan dengan hati yang gembira, dengan makanan yang sehat, tempat yang nyaman, itu akan mempengaruhi kepada kualitas sperma dia yang nanti jadi anak dia. Begitu juga dengan sel telur. Kalau orang zina ketakutan, ini berpengaruh. Kalau hamil malu, sunnatullah, ya. Walaupun itu orang non muslim, kalau dia hamil selain dengan suaminya, itu punya perasaan takut. Itu juga orang muslimah lebih parah lagi. Kalau dia punya hamil, makan banyak aborsi, menggugurkan bayi, segala macam. Kita dengar banyak kasus. Kenapa dia takut? Karena masalahnya haram. Jadi ada rentetan itu. Anak yang lahir pun gak jelas statusnya. Dikenal dengan anak zina. Anak zina gak ada penisbatan nama pada ayahnya. Tidak ada kewalihan kalau dia mau menikah, kalau dia anak perempuan. Tidak ada warisan di antara mereka. Jadi subhanallah Islam datang menghalalkan itu. Silakan lampiaskan biologismu. Allah seakan-akan mengatakan, aku berikan potensi itu, aku ajarkan kamu cara yang benar. Kenapa gak ditempuh ini? Kenapa harus tempuh yang salah? Makanya definisi ini mengatakan dalam satu ikatan ritual agama ibadah yang menghalalkan hubungan biologis antara keduanya juga akan menyatukan antara keluarga kedua pasangan. Jadi juga teman-teman kita harus tahu, kita kalau sudah berumah tangga menikah, kita bukan hanya sekedar punya hubungan dengan pasangan kita, tapi dia punya keluarga, dia punya orang tua. Akan ada bertambah hubungan keluarga kita. Kenapa saya jelaskan ini teman-teman? Karena banyak orang di antara kita menikah, dia eksklusif. Iparnya datang, dia nggak mau. Mertuanya datang, dia nggak mau. Jadi ini salah. Lalu bagaimana caranya? Apakah kita harus hapus status orang tua pasangan kita, sehingga kita tidak suka mertua kita? Apa kita harus hapus status saudara pasangan kita, yang merupakan ipar kita? Mustahil. Kita mau hapus nasab? Nggak mungkin. Tapi Ustaz, mertua saya kan cerewet. Ya risiko. Risikonya begitu memang. Siapa suruh antum menikah sama anaknya? Kan gitu. Sabar.
Ada orang cobaannya di orang tuanya, ada orang cobaannya di mertuanya, ada orang cobaannya di iparnya, cobaan ada. Gak ada orang hidupnya itu mulus, gak ada tantangan hidupnya, gak mungkin. Sebuah film kalau gak ada penjahatnya, gak ada masalah, gak ada yang nonton. Mesti ada ini, ada itu, macam-macam, baru heboh gitu. Kehidupan kita, sebenarnya itu mereka menarik dalam kehidupan kita real sehari-hari. Ya. Jadi ada keluarga, penyatuan dua keluarga. Makanya kita harus tahu teman-teman, kita interaksi dengan keluarga pasangan kita. Kemudian juga penyatuan suku, bahkan bisa negara. Jadi saya ulangi definisi secara lengkap, penyatuan antara kedua lawan jenis, anak Adam, dalam satu ikatan ritual agama yang menghalalkan hubungan biologis di antara keduanya, juga akan menyatukan antara keluarga, kedua pasangan, suku, bahkan negara. Kita masuk yang kedua teman-teman, ini semua poin demi poin tolong diikutin ya. Walaupun maaf teman-teman kita sini saya tahu sudah ada yang sepuh, Masya Allah, bahkan ada yang sudah punya cucu. Tapi bukan mustahil, ilmu syar'i bisa difahami, mungkin bisa diperbaiki niatnya apa yang luput yang lalu. Belum telat, mumpung masih hidup, kemudian juga bisa ajarkan kepada anak-anak, mungkin kepada cucu-cucu, bukan mustahil. Apa yang luput dari kita, jangan luput kepada dari anak dan cucu kita. Gitu kan? Kalau kita tidak bisa membaca Al-Quran, nanti umur 40 tahun baru kita baca Al-Quran, jangan juga wariskan itu pada anak-anak. Anak-anak kalau perlu 6 tahun sudah hafal Quran. Jangan kita wariskan keburukan. Jadi pengetahuan itu penting. Setelah paham definisi tadi pernikahan, bagaimana Islam mengatur itu untuk mengerucutkan pemahaman, maka kita masuk yang kedua, tangga keduanya harus difahami tujuan pernikahan. Jadi teman-teman harus punya tujuan hidup. Antum jangan mengalir seperti air saja. Seseorang masuk di satu perusahaan bekerja, dia harus punya tujuan kenapa dia kerja di situ. Beda antara orang punya tujuan dengan orang hanya sekedar datang mau coba, tes saja deh kalau diterima ya sudah, ya daripada saya nggak ada kerjaan apa boleh buat. Itu beda dengan orang yang dasarnya masuk, dia bawa ijazah dia memang yang sesuai dengan spesialis itu lalu dia masuk. Maka akan sangat klop. Dokter datang ke rumah sakit bawa ijazahnya, lalu dia bekerja di situ, pas. Gitu. Ya. Maka ini perlu teman-teman, ada tujuan. Menikah pun punya tujuan. Tujuan yang pertama dalam syariat adalah ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ini sudah kita berikan gambaran tadi sepintas di awal pembukaan kita. Dan Nabi SAW menyebutkan dalam banyak hadis beliau, seperti diantaranya, an-nikahu sunnati, wa man ragiba an sunnati falaysa minni. Nikah adalah bagian dari sunnahku. Siapa yang menolak sunnahku maka bukan dari golonganku. Jadi jelaskan di sini bagaimana Nabi SAW mengatakan itu bagian daripada perintah beliau SAW. Kemudian juga beliau pernah mengatakan kepada 3 orang sahabat. Jadi ada pernah 3 orang sahabat teman-teman. 3 ini ahli ibadah. Luar biasa ibadahnya. Semua ibadah yang wajib dan sunnah dikerjakan. Dan orang kalau sudah sampai pada perbuatan yang seperti ini, dia ingin menambah, ingin dapat ekstra. Gitu. Maka 3-tiganya ngobrol di masjid habis sholat, di masjid Nabi SAW. Lalu mereka mengatakan, apalagi ya ibadah yang kita mau kerjain nih? Kayaknya apa yang Rasulullah SAW contohkan di luar rumah sudah kita tahu semua nih. Semuanya sudah kita tahu. Ya. Maka kita perlu tahu apa yang Rasulullah SAW ya, lakukan di dalam rumahnya. Pergilah mereka bertiga ke rumah Aisyah, lalu bertanya, radhiyallahu anha, apa yang Rasulullah SAW kerjakan di rumahnya? Karena kalau di luar rumah kami sudah tahu semua ini. Maka Aisyah pun berkata, radhiyallahu anha, sesungguhnya Nabi SAW mengerjakan di rumahnya apa yang dikerjakan seseorang laki-laki di antara kalian. Kadang-kadang dia mengkhidmat dirinya sendiri, kadang-kadang dia mengkhidmat atau membantu istrinya. Bahkan Nabi SAW pernah menjahit sendiri sendalnya yang putus. Maka 3 orang ini dikatakan ka'annahum akalluha. Mereka seakan-akan menganggap, kok bisa ya cuma seperti itu. Mereka mau ini mungkin ada sholat 1000 rakaat atau apa gitu. Ibadah yang belum pernah orang lakukan gitu. Maka 3 orang ini keluar teman-teman sekalian, masuk ke dalam masjid kembali, lalu mereka 3-tiganya berikrar. Yang satu bilang, mulai sekarang saya akan sholat malam, tidak mau tidur di malam hari. Yang tidak umum orang buat, pokoknya mulai habis isya sampai subuh nggak tidur. Yang satu lagi bilang, mulai sekarang saya puasa, saya nggak mau buka puasa, sampai saya sudah tidak tahan. Jadi misalnya dia puasa nih, kita puasa gini sampai maghrib, oh masih kuat nih, dia puasa lagi sampai besok, masih kuat sampai 3 hari. Ini sebenarnya ada namanya ini puasa wisol namanya, puasa melanjut sampai 2 hari atau 3 hari. Ini biasa Nabi SAW melakukan dan Nabi melarang kita melakukannya. Tapi orang ini mau membuat itu. Dan yang ketiga mengatakan, saya tidak mau menikah dengan wanita. Dia pikir dengan menikah terganggu ibadahnya. Seperti itu.
Maka terdengar oleh Nabi SAW, Nabi langsung naik di atas mimbar, lalu setelah memuji Allah dan membaca salawat untuk diri beliau SAW, beliau mengatakan, telah sampai kepadaku ada beberapa orang antara kalian berkata begini dan begitu. Ketahuilah, aku orang yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian. Yang paling patuh sama Allah ini aku. Tidak usah ragu lagi, jadikan aku sebagai contoh. Maka aku pun tidur di malam hari dan aku sholat. Aku orang paling bertakwa tapi aku juga tidur, berikan hak badan, baru bangun sholat tahajud. Aku juga puasa dan berbuka puasa. Dan aku juga menikahi wanita. Siapa yang menolak sunnahku bukan dari golonganku. Kemudian juga sabda Nabi SAW ya, yang lain. Wahai sekalian anak muda, ya ma'syaras syabab, ya ma'syaras syabab. Wahai sekalian anak muda. Dan anak muda ini teman-teman dari umur pertama balik sampai 40 tahun. 40 tahun. Jadi Nabi SAW mengatakan, ya ma'syaras syabab, wahai sekalian anak-anak muda. Anak muda ini dalam agama mulai dari balik sampai 40 tahun. Jadi bapak-bapak yang 40 tahun gembira ini, ya, karena masih anak muda sebenarnya. Ya. Makanya semua nabi-nabi itu, umumnya nabi-nabi itu diangkat menjadi nabi di umur 40 tahun. Nabi Muhammad SAW jadi nabi, dinobatkan itu umur 40 tahun. Ya. Umumnya begitu, karena ini dianggap puncak kedewasaan laki-laki. Jadi laki-laki subhanallah makin dewasa, makin berumur itu makin matang. Karena pengalaman hidupnya banyak, gitu kan. Maka kata Nabi SAW, ya ma'syaras syabab, wahai sekalian anak-anak muda, man istata'a minkumul ba'ah. Siapa di antara kalian yang bisa ba'ah? Ba'ah ini banyak makna dari kalangan para ulama. Yang pertama maknanya jima atau berhubungan biologis. Siapa yang sudah bisa melakukan itu, dia siap kalau laki-laki untuk menjadi ayah dan membiayai istri dan anaknya. Dan hai perempuan, siap menampung sperma suamimu sehingga kau hamil, akhirnya melahirkan, menyusui, maka menikahlah. Itu makna ba'ah yang pertama. Makna yang lain, ba'ah adalah kemampuan ya, untuk membiayai istri bagi laki-laki dan untuk melayani suami bagi perempuan. Lebih sempit, tidak dimaksudkan dengan jima atau berhubungan biologis. Ada juga yang mengatakan kemampuan dari sisi finansial atau harta, gitu kan. Tapi yang paling tepat adalah kemampuan secara kejiwaan. Bagaimana dia mampu, laki-laki sekarang dia akan menikah, sebentar lagi dia akan tuangkan spermanya yang merupakan memang itu cara populasi manusia ya, dan perkembangbiakan, maka dia siap mulai hari itu memberikan makan istrinya, perlindungan, naungan pada saat hamil ya, dan melahirkan. Dia tahu ini anak akan ada disebutkan nama pada dia, ada hak anak-anak tersebut ya. Begitu juga dengan istri, dia siap sekarang digauli oleh suaminya, dia patuh. Tadinya dia tinggal rumah orang tuanya, sekarang dia layani ayahnya, misalnya sekarang dia harus layani laki-laki asing ini ya. Minumnya, makannya, menjaga rumahnya, mencuci bajunya dan seterusnya, mengurus anak-anaknya. Kalau siap, maka kata Nabi SAW, maka sebaiknya ia menikah. Karena menikah akan lebih menjaga pandangan dari yang haram, matanya tidak akan salah lagi. Subhanallah, orang kalau sudah punya tempat pelampiasan biologis, maka matanya lebih terkontrol. Kenapa yang dia ingin lihat, dia sudah punya di depan matanya. Dan juga lebih menjaga, فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ. Sesungguhnya itu akan menjaga pandangan dari yang haram dan menjaga kesucian, kehormatan, kemaluan. Karena kemaluan kita tidak boleh diletakkan sembarangan, harus pada tempat yang dihalalkan. Yang kedua teman-teman, tujuan pernikahan selain mentaati Allah dan Rasulnya adalah perkenalan dan perluasan hubungan. Jadi antum harus tahu, dengan menikah ini kita akan luas hubungannya. Dan melukaskan hubungan ini bagus. Mungkin kita jadi bisa berkembang usaha kita, bisa berkembang ide-ide, bisa lebih mengenal adat dan tradisi satu suku misalnya. Allah SWT menyebutkan dalam surah Al-Hujurat dalilnya, surah nomor 49 ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Enggak ada jenis kelamin yang ketiga. Jadi banci pun kembali ke laki-laki. Ya. Enggak usah buat satu sendiri. Kami ciptakan kamu cuma dua, laki-laki dan perempuan. Dan kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Ada Arab, ada bule, ada Melayu, ada ini banyak suku-suku. Kami jadikan itu kata Allah, supaya kalian saling kenal, mengenal. Mana kenal mengenal di sini bisa dengan pernikahan. Menikah satu sama yang lain. Nabi SAW punya istri dari kaum Yahudi, Sofia dan Maimunah. Nabi SAW punya turunan Kipti, orang Mesir, Maria. Nabi SAW punya dari turunan Arab, Aisyah, Sauda, Musalamah. Ya. Jadi memang ada pernikahan ini ya. Juga makna saling kenal mengenal, sebagian ulama tafsir mengatakan adalah kalian saling mengenal. Ternyata Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, kemudian Allah ya
Subhanahu wa ta'ala di situ ingin memperkenalkan dirinya dari jenis kelamin ini. Ini loh, Allah ciptakan laki-laki seperti ini, Allah ciptakan perempuan seperti ini. Ya. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Dan ketahuilah orang yang paling baik di antara kalian nanti orang yang paling bertakwa. Orang yang paling tunduk dan patuh kepada Allah. Jadi Allah tidak beda-bedakan, ini Arab, ini bukan Arab, enggak ada. Makanya Nabi SAW ingatkan, walaupun beliau dari orang Arab, beliau mengatakan, la farqa baina Arabin wa ajamin illa bittaqwa. Tidak ada perbedaan antara orang Arab dan orang Ajam, selain orang Arab. Walaupun Nabi SAW dari turunan Arab, tapi tidak ada perbedaannya, kecuali dengan ketakwaan. Bilal radhiyallahu dari Ethiopia. Tapi Umar bin Khattab berkata, sesungguhnya Abu Bakar adalah tuan kami, sayyid kami, yang telah membebaskan sayyid kami juga, tuan kami juga, maksudnya Bilal. Umar pun memanggil Bilal dengan tuan untuk menunjukkan bahwasanya tidak ada perbedaan itu dalam agama Islam. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Tujuan yang ketiga, ketentraman. Jadi antum menikah teman-teman untuk mencari ketentraman. Baik, kita juga sudah tahu, Ustaz, kami sudah tahu kami mau nikah untuk tentram. Tapi banyak orang tidak, teman-teman sekalian. Dia tidak sadar, dia nggak buat dirinya tentram. Karena dia sengaja membawa ketidaktentraman dalam rumah tangganya. Jadi ada PR yang dia buat. Contoh misal, seorang laki-laki berharap istri solehah. Ya nanti insya Allah akan bisa mendidik anak-anaknya juga. Ya, karena rentetannya besar sekali ya. Termasuk hak anak adalah memilih istri solehah. Karena salah kita memilih teman-teman, salah meletakkan sperma walaupun setetes saja. Ya, kemudian si perempuan yang sedang kita gauli itu, yang jadi istri kita, orangnya tidak baik, lalu dia hamil dengan setetes sperma itu, ya, maka dalam melahirkan, perempuan ini walaupun dia buruk akan menjadi ibu anak kita selamanya. Begitu juga sebaliknya, wanita nikah sembarangan sama laki-laki, kemudian dia terima sperma setetes saja lalu dia hamil, maka si laki-laki itu akan menjadi ayah anaknya selamanya. Makanya tidak boleh salah dalam masalah itu. Nah, ketentraman akan ada teman-teman kalau dari awal kita cari itu, kita siapkan. Antum laki-laki di sini pengen wanita salihah yang tidak selingkuh, yang patuh, tidak teriak-teriak di rumah, ya. Itu harus cari yang salihah. Maka kalau kita menikah dengan ini wanita tidak pakai jilbab, dia mungkin seseorang yang jadi foto model lah atau apalah, yang penting cantik bagi saya, udah nggak apa-apa. Nanti gampang saya nasihati. Kalimat saya gampang nanti nasihatin, nanti saya suruh dia pakai jilbab, ini PR. Belum tentu dia mau dengar antum. Belum tentu. Maka kenapa buat PR sebelum masuk rumah tangga teman-teman? Atau dia tidak sholat, atau pergaulannya bebas. Semua orang yang sengaja memilih pasangan begini hanya karena fisik saja, tidak memperhatikan masalah pergaulannya, jalur nasabnya, ya, sifat-sifat dan akhlaknya, maka ini akan bermasalah buat dia. Karena menikah bukan cuma biologis, akan ada interaksi. Makanya jadi PR. Ada pertanyaan di pengajian dikatakan seorang bapak, Ustaz saya sudah 10 tahun menikah, tapi istri saya tidak mau pakai jilbab, tidak mau menghormati ayah dan ibu saya, mertuanya, ya, selalu bergaul bebas dan banyak keluhan. Ada juga ibu-ibu begitu, sebaliknya kita katakan sekarang, banyak perempuan begitu. Dia bangga menjadi istri seorang playboy. Dia bangga menjadi pacarnya yang ke-100. Yang penting dia yang dinikahi. Seperti itulah kurang lebih ya. Maka ini keliru. Orang yang menikah dengan seperti ini, laki-laki yang hidupnya bebas, pergaulan bebas, maka jangan heran setelah menikah dia selingkuh. Memang alamnya dia begitu. Sebelum menikah memang sudah begitu. Lalu di mana Ustaz kami dapat orang-orang yang begini? Bagi akhwat kita kalau mau cari laki-laki soleh di masjid. Yang selalu kalau azan di saf pertama tuh. Azan tahu haknya Allah. Azan tutup aurat, pekerjaannya bagus, ya. Orang tahu. Begitu juga wanita, dicari di majelis taklim, di masjid. Bukan di diskotik, di karaoke, di bar. Yang biasa berdusta, biasa mabuk, biasa itu bukan calon pasangan. Ini akan menjadi orang tua anak-anak kita, jangan salah. Jadi ketentraman teman-teman akan didapatkan dari awal. Makanya wasiat Nabi SAW kepada semua laki-laki, tungkahul mar'atu li arba'ah. Wanita dinikahi karena 4 perkara. 5 liha, banyak orang menikahi wanita karena kekayaannya. Nah, dia kaya, dilamarlah, minta menikah karena berharap hartanya perempuan tersebut. Lihasabiha, atau karena jalur nasabnya, dianggap dia adalah orang yang jalurnya nasabnya bagus terhormat. Wa li jamaliha, karena kecantikannya. Walidiniha, dan karena agamanya. Fadfar bidzatid din taribat yadak. Maka dahulukanlah yang beragama,
hidupmu akan tentram. Dalam hadis Bukhari yang lain, wala amatun saudaun kharma dzatud din khair. Ketahuilah wahai para laki-laki, seorang budak berkulit hitam, ya, budak dan berkulit hitam serta kharma. Kharma itu teman-teman tidak ada pemisah hidungnya nih. Jadi lubang hidungnya satu, jeleknya luar biasa. Ya. Tapi Nabi mengatakan apa? Budak berkulit hitam, ya, dan kharma nggak ada ini. Jadi lubang hidungnya besar satu. Tapi beragama lebih baik kau nikah. Sampai begitu karena agama didahulukan. Sampai kata Nabi SAW, takhayyaru minutafikum, pilih baik-baik tempat kalian meletakkan bibit kalian, karena sperma itu bibit manusia. Jangan salah. Ini bukan cuma sekedar suka-sukaan saja. Seperti itulah. Harus difahami nih teman-teman sekalian. Jangan sampai keliru karena ini penting sekali. Ya. Bagaimana kita hati-hati. Nah, ketentraman akan datang kalau dasarnya memang kita memilih yang beragama. Untuk perempuan juga begitu. Untuk perempuan juga wasiatnya begitu. Kata Nabi SAW, idza ja'akum, tadi wasiat laki-laki tadi. Dahulukan agama perempuannya. Untuk perempuan juga begitu. Kata Nabi SAW, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju illam taf'alu takun fitnatul ardi wa fasadul kabir. Kalau datang kepada kalian laki-laki yang sudah kalian ridho agama dan akhlaknya. Jadi agamanya nomor satu, bukan kayanya, bukan tampannya. Agama dan akhlaknya. Perilaku, sikap, ya, tata krama. Maka terima lamarannya, kalau tidak akan terjadi kerusakan di muka bumi. Mana kerusakan kata sebagian ulama hadis adalah perceraian, ribut rumah tangga. Karena hanya sekedar, oh ini anak pejabat, oh ini anak begini. Tapi kalau anak pejabat tapi beragama, oke. Tapi kalau enggak, mau diapain mobilnya? Mau diapain rumah mewahnya? Memang kita bisa makan tuh rumah sama mobil? Kan tidak. Teman-teman, subhanallah, ketentraman jiwa ini luar biasa. Biar kita berada di ruang rumah 2x2 meter kos-kosan, tapi hati ini tentram, nyaman. Kita biar makan nasi sama tempe sama sambal, hati tentram, nyaman. Tapi antum berada di istana yang besar, ya, halaman yang luas, makanan beragam macam, tapi hati nggak tentram. Omongannya kasar, sikapnya nggak baik, kita nggak terpenuhi biologisnya, jadi masalah semuanya. Ya. Dalam ayat Al-Quran Allah menyebutkan tentang masalah ketentraman ini, surah Ar-Rum, surah nomor 30 ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi ini Allah menyebutkan kekuasaannya Allah, tanda-tandanya selain penciptaan langit, bumi, hewan-hewan, semua yang kalian lihat ini pergantian siang malam, hujan turun. Allah bilang dan di antara tanda-tanda kekuasaannya Ia menciptakan untuk kalian istri dari jenis kalian sendiri. Jadi menikah itu dengan perempuan, perempuan dengan laki-laki itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Supaya kalian cenderung, di sini dikatakan dari jenis kalian sendiri, artinya cenderung dengan manusia. Fitrahnya begitu. Supaya kalian cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan dijadikan di antara kalian rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya paling demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mau berfikir. Teman-teman laki-laki mukmin dan perempuan mukminah, kalau ketemu, semua berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk pasangannya. Dan dia menjadikan pasangannya adalah kunci masuk ke surga. Coba antum bayangin bagaimana kalau suami niatnya mengejar dari istri, istri mengejar dari suami. Semua saling berkhidmat, saling santun, saling memandu, saling mengingatkan. Bahagia nggak dalam rumah tangga? Karena luar biasa. Itu yang dimaksudkan ketentraman. Jadi kalau ada orang bilang, Ustaz saya sudah menikah, tapi saya nggak rasakan tuh. Ya. Mawaddah, warahmah, nggak ada. Ya karena antum salah dalam konsep awalnya. Memilih orang memang yang tidak seperti itu. Yang keempat, tujuan pernikahan selain ketentraman adalah keturunan yang soleh. Jadi kalau ada orang mau menikah, akhwat di belakang sana, ada orang mau menikah lalu dia berikan syarat, saya mau menikah tapi saya tidak punya anak, saya tidak mau punya anak, ini dari awal tolak lamarannya. Karena memang tujuan pernikahan itu. Dihalalkannya pernikahan untuk populasi manusia. Ya. Kecuali kalau orang memang menunda dulu karena masih masa sekolah, ada pekerjaan di luar kota maka dia tunda setahun, mungkin ada tugas di luar negeri, beda. Tapi kalau ada orang memang betul-betul tidak mau punya keturunan, maka ini nggak boleh. Jangankan itu teman-teman, membatasi keturunan tanpa udzur syar'i saja dilarang oleh para ulama. Jadi program KB itu hanya dibolehkan kalau seseorang mengatur jarak keturunan, membatasinya nggak boleh. Kecuali ada udzur syar'i. Kalau perempuan ini hamil lagi, nanti akan bisa berbahaya, mengancam dia, mungkin. Tapi kalau enggak boleh. Apa kata Nabi SAW? Tazawwajul waludul wadud. Ya. Waludul wadud. Menikahlah dengan wanita yang subur dan penyayang. Fa inni mukatsirun bikum umam yaumal qiyamah. Karena saya bangga dengan jumlah umatku yang banyak pada hari kiamat. Disuruh banyak melahirkan. Ya.
Bahkan wanita yang banyak melahirkan teman-teman adalah wanita yang paling sehat. Resep akhwat kita di sana, kalau mau sehat banyak melahirkan. Allah subhanahu wa ta'ala tidak membuat di perut anda itu bayi manusia, ya, kecuali memang Allah hubungkan itu dengan kesehatan. Peremajaan rahim terjadi setiap bulan sekali dengan haid. Dan puncak peremajaan rahim dan juga artinya kesehatan bagi wanita tersebut justru di nifas, darah yang keluar pada saat melahirkan. Subhanallah, ada mertua kakak saya masih ingat betul, baru meninggal beliau. Umurnya meninggal 90 tahun sekian di Surabaya. Anaknya mungkin dari dia sendiri 18. Tapi di umur 60 tahun, teman-teman, umur 60 tahun masih haid. Karena suburnya, Masya Allah. Anak-anaknya sama dia, itu sampai anak tertuanya, sudah rambutnya putih semua, mirip dengan ibunya. Iya, dan semua bersaudara. Kebetulan kakak ipar saya, anaknya beliau ini, ibu ini, itu yang paling bungsu. Yang nikah sama kakak saya tertua. Maka saya lihat sendiri anak-anaknya pada khidmat dengan ibunya, ya. Ayahnya juga begitu, sudah meninggal tapi ayahnya. Maka mereka berkhidmat, mereka berbuat baik, dan Masya Allah, subur sehat. Jalan masih bisa, masih sehat, ya. Bahkan kadang-kadang banyak di antara ibu-ibu yang seperti ini membaca buku pun di umur tua, tak pakai kacamata, ya. Beda dengan orang dasarnya baru melahirkan sedikit, keluh kesah. Ya memang risikonya begitu. Ngurus anak itu amal jariah terbesar. Tidak mau nyusuin anaknya, merasa nggak usah. Maaf, nanti payudaranya rusak, nanti begini. Bohong semua, nggak benar itu. Justru kantong payudara yang penuh dengan lemak itu, ya masa peremajaannya pada saat menyusui itu. Itu sudah sunnatullah gitu. Allah memberikan keturunan di situ, ya, dengan hikmah-hikmahnya. Allah menyebutkan tujuan keturunan ini dalam surah An-Nahl, surah nomor 16 ayat 72 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadha wa razaqakum minat thayyibat afabil batili yu'minuna bi ni'matillahi hum yakfurun. Allah menjadikan bagi kalian istri dari jenis kalian sendiri dan menjadikan bagi kalian dari istri kalian itu anak-anak dan cucu-cucu dan memberikan kalian rezeki dari yang baik-baik. Artinya kalau kalian punya anak banyak, punya cucu, maka Allah akan bukakan rezeki buat kalian. Maka mengapa mereka beriman kepada yang batil? Maksudnya kenapa mereka mau pilih zina? Kenapa mereka tidak mau punya anak yang halal? Dan mengingkari nikmatnya Allah. Allah kasih nikmat kok. Nikah baik-baik, punya keturunan banyak, baik. Juga dalam surah Fatir, surah nomor 35 ayat 11, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu khalaqakum min turabin tsumma min nutfatin tsumma ja'alakum azwaja, wa ma tahmilu min untha wa la tad'u illa bi'ilmi, wa ma yu'ammaru min mu'ammarin wa la yunqasu min umrihi illa fi kitab, inna dzalika 'ala Allahi yasir." Allah telah menciptakan kalian dari tanah, kemudian dari air mani. Kemudian dia menjadikan kalian berpasang-pasangan setelah itu dewasa menikah, laki-laki dan perempuan, dan tidak ada seorang perempuan pun mengandung dan tidak pula melahirkan melainkan dengan sepengetahuan Allah, dan sekali-kali tidak dipanjangkan umur seseorang yang berumur panjang dan tidak pula dikurangi umur tersebut melainkan sudah ditetapkan dalam kitab Lauhil Mahfuz. Sesungguhnya yang demikian itu bagi Allah adalah mudah. Dan sekian banyak tentunya ya ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang masalah keturunan, di antaranya ya kita coba dengan ini surah Asy-Syura surah nomor 42 ayat 11, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Asy-Syura 42 ayat 11, Fatirus samawati wal ardi ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa min al-an'ami azwaja yadhra'ukum fi laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Dialah pencipta langit dan bumi, dia menjadikan bagi kalian dari jenis kalian sendiri pasangan dan dari jenis hewan-hewan ternak juga pasangan-pasangannya. Jadi kambing sama kambing, kuda sama kuda, Allah buat begitu kecenderungan sama-sama. Dijadikan kalian berkembang biak dengan cara itu. Ada kecenderungan menikah hanya berkembang biak punya keturunan. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah atau dengan dia, dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Dan banyak sekali teman-teman contoh-contoh dari para nabi-nabi Allah yang memohon kepada Allah. Dalam Al-Quran diceritakan minta keturunan yang baik. Seperti misalnya doanya Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim AS menikah lama. Ya, sekian puluh tahun sama Sarah nggak punya anak. Ayah Nabi Ibrahim AS memohon kepada Allah SWT sampai akhirnya Allah mudahkan menikah dengan Hajar, kemudian punya anak Ismail. Lalu Allah juga buat melahirkan lagi Sarah, lahir Ishak. Lalu banyak keturunan yang diberikan oleh Allah SWT. Permintaan Nabi Zakaria AS dalam surah Maryam ayat pertama, bagaimana Nabi Zakaria sudah tua sekali, sampai umur 100 tahun masih minta anak kepada Allah SWT. Dan Allah berikan anak dari istrinya yang mandul itu umurnya 90 tahun. Ini kalau bukan melihat waktu saya bacakan semua ayat-ayatnya teman-teman sekalian. Tapi antum bisa kembali di awal-awal surah Maryam yang menceritakan bagaimana permintaan Nabi Zakaria alaihissalam untuk diberikan anak. Kemudian kita pindah ke setelahnya konsep ta'aruf Islami. Ya setelah kita bahas definisi pernikahan, tangga setelahnya adalah tujuan pernikahan.
Kemudian kita pindah setelahnya sekarang, baik, saya sudah paham definisi pernikahan Ustaz. Saya juga sudah tahu tujuannya. Sekarang saya mau melangkah menikah. Bagaimana caranya? Maka ada namanya konsep ta'aruf Islami. Teman-teman sekalian, pacaran itu boleh setelah akad nikah. Pacaran sampai capek. Sampai hamil juga halal. Ya, keluar negeri, nginap di hotel, silakan. Tapi akad nikah dulu. Pacaran sebelum nikah haram, nggak boleh. Karena pacaran sebelum nikah sama saja zina. Nama lainnya zina itu. Karena keluar sama-sama, gandengan, masuk hotel, zina lah. Ya, sama. Dan Allah mengatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir wala taqrabu zina. Jangan dekatin zina. Jangan mulai melihat, mulai memegang, mulai mencium. Lama-lama syaitan punya standar godaan. Kau kan juga akan nikah sama dia. Hanya zina. Jangan. Allah mengatakan innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Karena dia adalah perbuatan keji, buruk nanti. Karena kalau hamil kau akan malu nantinya. Ya. Dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh. Baik, bagaimana caranya Ustaz? Ada ulama simpulkan 3 poin saja untuk mengenal siapa calon pasangan kita. Dalam 1 hari saja, antum bisa sudah menikah dengan dia. Tidak butuh lama-lama. Pacaran dulu, kenal dulu 10 tahun, baru nikah. Setelah itu 2 bulan cerai. Sama juga bohong. Karena selama pacaran dia tunjukkan yang terbaik semua. Setelah nikah baru pasangannya bilang, kok saya baru tahu kalau kau gini? Dirahasiakan sama dia. Yang pertama teman-teman, sunnah Nabi SAW kalau kita mau nikah, nazar namanya. Nazar itu melihat sesuatu yang menarik dari fisik dia. Dan yang dianjurkan itu dibolehkan wajah dan telapak tangan. Walaupun ada pendapat ulama banyak ya tentang masalah ini. Tapi wajah ini simbol kepala sampai perut. Telapak tangan ini simbol kemaluan sampai kaki. Makanya wanita kalau sholat dibuka wajah dan telapak tangannya. Ya. Kalau umroh juga begitu, membuka wajah dan telapak tangan. Orang yang bercadar pun seperti itu. Kemudian juga kalau dinazar seperti itu. Ada pendapat sebagian ulama boleh melihat sebagian dari rambutnya. Ya. Maka ini dibolehkan, tapi ini di depan mahramnya, di depan walinya. Kita datang ke rumahnya baik-baik. Kalau dia berhijab, maka ada walinya. Kemudian dia tampil dengan pakai jilbab, tapi wajahnya terbuka, telapak tangannya kelihatan. Ya mungkin umum orang mengeluarkan minuman atau duduk di situ berbicara pun dibolehkan, tapi depan mahram. Dan ini memang sudah niat nazar. Jangan antum masuk di mall, saya mau niat nazar nih. Semuanya satu mau lihat. Itu menipu namanya, ya. Karena semua orang mau lihat, akhirnya antum lihat istri orang nanti. Baik, itu poin pertama. Jadi kalau ada sesuatu antum lihat dari mukanya, oh ya saya suka, udah selesai, cukup. Gak usah bilang saya mulai dulu di lehernya ada tai lalat atau tidak. Nah, mau lihat pahanya dulu seperti apa, tidak ada. Yang kedua, kenali keluarganya. Ya. Nah keluarga ini teman-teman, dari jalur ayah calon pasangan kita, itu nanti akan mewariskan fisik keturunan kita. Jadi ayahnya calon istri, ayahnya calon suami, itu akan mewariskan fisik. Jadi kalau mereka misalnya tinggi-tinggi besar, nanti anak kita juga begitu semua tuh. Kulitnya putih, rambutnya, kebanyakan fisik ikut keluarga ayah. Ikut keluarga ayah, istri, atau ikut keluarga ayah, suami. Jadi bisa dari 2 sisi. Ya. Jangan antum heran teman-teman, karena pernah terjadi di zaman Nabi SAW, ada sahabat, dia putih, istrinya putih. Lahir anaknya hitam. Ya betul, terjadi itu. Langsung dia mengeluh ke Nabi SAW, ya Rasulullah, ini gimana nih ceritanya? Saya putih, ini putih, tiba-tiba keluar hitam nih. Maka Nabi SAW tanya dia, kau punya unta gak? Dia bilang ada ya Rasulullah. Kebetulan dia punya unta, dia ternak unta. Lalu kata Nabi SAW, apa warna untamu? Yang jantan sama betina, kata dia coklat muda. Kata Nabi SAW, punya anak unta itu? Iya. Apakah semua anaknya sama warnanya orang tuanya? Kata dia tidak. Ada juga yang belang-belang. Unta itu ada yang belang-belang kan? Dan semuanya warnanya coklat muda. Gitu. Kata Nabi SAW, kenapa? Kenapa berbeda? Dia bilang, mungkin dari jalur keturunannya. Kata Nabi SAW, ini juga anakmu begitu. Pernah gak antum lihat ada orang tua, ya, suami istri, anaknya berbeda sekali. Paras wajahnya beda, kulitnya beda. Pernah gak? Kan terjadi kan? Itu ternyata dari kakek-kakek mereka. Jadi dari keluarga ayah turun itu, fisikal, ya, fisik. Dari keluarga ibu, ya, ibunya calon istri, ibunya calon suami ini kebanyakan turun karakter keluarga. Sifat-sifat, ya. Jadi sifat-sifat secara umum akan datang karakter dari keluarga ibu. Jadi kita bisa tahu dari situ. Cari tahu keluarganya saja.
Keluarga ayah tinggal dilihat, oh secara fisik umumnya seperti ini. Oh keluarga ibu seperti ini. Misalnya ini keluarga ini Masya Allah semuanya dosen di kampus, orang-orang berpendidikan, orang pengusaha. Kita bisa tahu globalnya keluarga. Oh ini keluarga baik, ini keluarga bekerja. Oh ini tidak umumnya ini yang sana cerai, yang sini di penjara, yang ini narkotika. Wah ini sudah masalah ya. Yang ketiga, ya, kenali lingkungannya. Seperti hadis Nabi SAW. Maaf ada 4 konsep ta'aruf ya. Tapi di sini 3 ini poin dasarnya. Yang ketiga kenali lingkungannya. Sesuai dengan sabda Nabi SAW. Al-mar'u ala dini khalili. Seseorang itu tergantung agama orang yang mendampinginya. Temannya atau lingkungannya. Jadi kita boleh, kalau sudah ada pertanyaan untuk menikah, kita boleh tanya. Kalau weekend biasanya, hari Sabtu Ahad, Anda buat apa? Tanya baik-baik. Tentu di sini tidak boleh khalwat ya. Nggak boleh berduaan, jadi haram. Tapi orang bertanya di tulisan. Dia mau melamar misalnya, kemudian kita tanya, saya mau tanya kalau liburan lagi buat apa biasanya? Oh saya kalau hari Sabtu biasanya saya ke diskotik, ya saya ke bar, ya saya biasanya begini dan begitu. Antum sudah bisa tahu kan? Oh saya kalau hari Sabtu Minggu, Ahad biasanya saya punya ibu yang tua, saya bakti sama dia. Ada majelis taklim dekat rumah, ada masjid besar, saya datangin. Kita sudah bisa tahu umumnya. Udah selesai, kalau antum sudah fisik sudah ada sesuatu yang menarik, sudah bisa punya gambaran umum keluarganya. Gak usah satu-satu antum tanya, karena keluarganya kalau 300 kan capek juga. Kemudian yang ketiga kenal lingkungannya, di mana dia bekerja, sumber pendapatannya, ya, apa kegiatannya dia, terutama di waktu-waktu lowong. Ya. Maka setelah itu terakhir istikharah. Istikharah 2 rakaat, 5 menit saja. Ya. Antum belum hafal doanya, sekarang masya Allah handphone kita sudah seperti buku. Perpustakaan berjalan, antum tinggal ketik di Google doa istikharah keluar. Habis salam antum baca. Allahumma inni astaghfiruka bi ilmika wa astaghfiruka bi qudratika dan seterusnya sampai akhir doa. Dan antum serahkan kepada Allah setelah itu. Makanya para sahabat teman-teman dalam masalah menikah ini, lihat hari ini, lamar hari ini jadi suami istri malamnya. Enggak kayak antum 6 bulan, 1 tahun, ada yang 5 tahun dan nikah-nikah. Ya. Baik, teman-teman sekalian. Kita masuk ke poin setelahnya, tata cara pernikahan Islami. Tangga yang keempat sekarang. Sudah kita tahu definisi pernikahan, kita sudah tahu tujuan pernikahan, poin demi poin. Kita sudah tahu cara berta'aruf. Nggak usah pakai yang haram-haram ya. Ingat teman-teman, ini ibadah. Jangan mulai dengan dosa. Jangan mulai dengan dosa. Ibadah ini. Harus dengan yang baik. Maka tangga yang keempat teman-teman adalah tata cara pernikahan Islami. Sudah lamar, sekarang bagaimana saya menikah supaya tidak ada maksiat? Semuanya harus sesuai dengan syariat. Yang pertama, tidak boleh ada pelanggaran syariat secara umum seperti terbukanya aurat. Ya, banyak muslimah pakai jilbab, tapi begitu nikah diganti baju adat. Akhirnya terbuka auratnya. Kalau dia masih bisa hidup, kalau dia meninggal gimana? Ada satu wanita teman-teman di Saudi, terkenal sekali kisahnya, sampai judul kisahnya itu Malam Pertama di Surga. Wanita ini, anak muda ini terkenal sekali salihah luar biasa gitu. Seingat saya kalau tidak salah anak ini di Madinah dan sering ikut pengajian-pengajian di Masjid Nabawi. Yang jelas kisahnya adalah dia rupanya waktu mau menikah sudah dilamar dan sudah diterima laki-laki tersebut. Habis asar dia dirias. Nanti habis isya ini ada acara gitu ya, acara akad nikah. Biasanya mereka malam kalau di Saudi. Maka diriaslah. Rupanya pas terdengar azan maghrib dan ini sudah 2-3 jam dirias gitu, ya. Maka terdengar azan maghrib, dia baru ingat nih cara mempelai perempuan nih. Kalau dia tidak punya wudu, maka ini sudah penuh dengan make up. Ibunya ada di situ, ibunya kebetulan bukan orang yang kuat imannya, saya biasa saja. Maka dia bilang, oh saya lupa wudu, saya harus wudu nih mau sholat maghrib. Kata ibunya sudah dirias, nggak usah, nanti bisa jamak maghrib isya. Nah, jamak ini harus ada uzurnya, nggak boleh sembarangan. Orang musafir, terjadi gempa, bencana, mungkin. Akhirnya dia bilang tidak bisa ibu, saya harus wudu sholat. Karena terus ya cekcok di situ, akhirnya ibunya sudah wudu. Setelah wudu subhanallah dia sholat. Kata ibunya ada ruangan di situ, cepat nak ya sholatnya. Ini mau acara sebentar lagi habis isya, tamu sudah datang. Mempelai perempuan sudah harus siap dengarkan akad nikahnya. Maka dia sholat subhanallah di rakaat pertama, di sujud pertama, ibunya lihat kok lama sekali anaknya sujud. Nah ayo buruan nak cepat. Ya, gak ada nyautan. Gak lama ibunya penasaran, disentuh, jatuh, sudah meninggal dunia. Sekarang bayangkan teman-teman kalau dia ikuti ibunya tadi, dia gak sholat, meninggal. Kita gak tahu ajal. Berapa banyak muslimah begitu, pakai jilbab, kemudian pas pernikahan buka aurat.
Kenapa ini pelanggaran agama? Ini ibadah loh. Nggak boleh. Ikhtilat itu bercampurnya antara laki-laki sama perempuan. Ya, hati-hati buat acara pernikahan teman-teman. Ya. Jangan antum panen dosa. Tadinya kita mau dapat pahala, nikahkan anak kita atau nikahkan diri kita, ternyata kita dapat dosa karena bercampur baurnya tamu dengan segala macam hal. Paling bagus, ideal sekali, itu kalau kita pisahkan waktunya. Kita pisahkan waktunya. Jadi misalnya tamu laki-laki jam 10 pagi, akad nikah misalnya di masjid atau di gedung sampai duhur waktunya. Sudah selesai, undangan untuk perempuan memang habis duhur sampai asar. Jadi mempelai laki-laki leluasa berdiri di gedung, lalu kemudian di tamu-tamunya juga salaman sama dia, ngobrol, laki-laki semua makan, selesai. Nanti perempuan, gedung juga tertutup, perempuannya bisa pakai baju pengantin, tapi perempuan semua tertutup. Dan tamu juga perempuan, itu paling ideal. Kalau tidak, sekarang sudah ada juga dipasang hijab-hijab syar'i. Hijab dalam gedung-gedung pernikahan sudah banyak, sekarang sudah tidak asing lagi. Ya walimah syar'i banyak sekali gitu kan. Itu bagus juga. Yang penting sekarang diusahakan teman-teman jangan sampai salah. Karena banyak orang buat ikhtilat. Akhirnya yang terjadi, banyak terjadi. Saya bicara lingkup, kayak di Jakarta itu hari saya temukan kasus-kasus seperti itu. Di gedung besar, di hotel bintang 5, kemudian tamu semua bebas, yang perempuan datang dengan pakaian terbagusnya, dengan dandanan tercantiknya, laki-laki dengan tertampan. Dan itu di hotel, akhirnya apa? Ketemu janjian zina di atas hotel. Banyak terjadi. Ketemu di situ saja. Dan ini bahaya sekali. Kita yang buat acara dapat dosa kan? Karena kita penyebabnya. Kita sekarang sedang bicara walimah syariah. Kemudian musik, ya. Datangkan penyanyi perempuan telanjang terbuka pakaiannya, ya. Orang semua pada nyaksikan bersorak-sorak, haram dalam Islam, tidak boleh. Gitu kan? Harus hati-hati. Kemudian juga ada ini sebenarnya hukumnya makruh ya, tapi saya masukkan dalam tulisan saya. Itu makan sambil berdiri. Jadi ada sebuah konsep teman-teman dalam konsep party, acara-acara di Amerika. Itu mereka membahas juga masalah ekonomis dari sisi acara-acara. Maka mereka buat standing party. Berdiri dekat kolam renang, di taman, tidak ada kursi. Jadi mereka supaya tamunya juga datang, ngobrol satu sama yang lain, habis itu pulang. Banyak umat Islam tarik ini dalam konsep pernikahan dia. Makanya banyak gedung-gedung gak ada kursinya. Akhirnya tamu makan sambil berdiri. Saya pernah temukan di salah satu acara pernikahan, nenek-nenek, kakek-kakek misalnya, sudah tua, gak ada kursi. Cari tempat berdiri, sandar di tembok, makan. Tujuannya positif, hemat, tapi salah. Nabi SAW melarang kita makan dan berdiri sambil berdiri, ya. Melarang kita makan dan minum sambil berdiri. Karena Nabi SAW melarang dalam hadis, jangan kalian makan dan minum sambil berdiri. Maka sunnah, tambah uang sedikit, taruh ya, kursi, mudahkan orang untuk itu. Makanya termasuk ya. Ini poin pertama, tata cara pernikahan Islam tidak ada pelanggaran agama. Hindari semua pelanggaran agama karena ini ibadah. Yang kedua teman-teman harus ada walinya wanita. Dan wali adalah ayah kandungnya. Kalau ayah kandung tidak ada baru pindah ke pamannya. Tidak ada juga baru pindah ke saudara laki-lakinya gitu kan. Tapi umumnya wali ini ya, itu kepada keluarga pihak ayah. Laki-laki dari pihak keluarga ayah gitu. Ini kata Nabi SAW, ayyam mamra'atin angkahat nafsa bighairi idni waliyuha fanikahuha batil. Wanita manapun yang menikahkan dirinya tanpa izin walinya, nikahnya batal. Saya mau ingatkan akhwat kita, ummahat kita di belakang sana. Ibu harus paham, dalam hal bakti kepada orang tua, kalau khidmah, pelayanan, kita dahulukan ibu kita. Yang kata Nabi SAW kepada seorang sahabat, ya Rasulullah, man ahaqqu bisuhbati, siapa orang yang paling layak saya temani, saya layani. Kata Nabi SAW, ummuka, siapa lagi ummuka, 3 kali ibu. Yang keempat baru abuka, ini pelayanan. Ibu kita bilang ambilin saya air nak, ayah kita bilang ambilin saya air nak, kita dahulukan siapa? Ibu. Pelayanan, dahulukan ibu dalam segala hal berhubungan dengan pelayanan. Tapi ingat, ini jangan ditarik dalam semua kehidupan. Dalam masalah penisbatan nama, walaupun ibu kita yang hamil 9 bulan, tetap kepada siapa? Ayah. Ini kedudukannya ayah nggak bisa dihapus. Bahkan kata Nabi SAW dalam hadis sahih, siapa yang menisbatkan diri kepada selain ayahnya, dia telah kufur. Imam Az-Zahabi rahimahullah masukkan dalam kategori dosa besar, nggak boleh. Berarti ayah punya kedudukan, ada poin di mana ayah nggak bisa dilampaui ini. Penisbatan nama, kewalihan pada saat pernikahan. Karena banyak kasus terjadi di masyarakat kita teman-teman. Pada saat dia melamar kepada ayah perempuan ditolak misalnya. Maka dia dekati ibunya si perempuan ini. Dengan memberikan hadiah, dengan memberikan apa, perempuan pakai perasaan luluh. Terima lamarannya si laki-laki tadi. Ayahnya nggak setuju, ayahnya nggak hadir di perkawinan. Lalu dianggap itu berkah.
Kata ibunya, nggak apa-apa, yang penting ibu setuju. Nabi SAW mengatakan, bu, hati-hati. Ayyam mamra'atin angkaha nafsa bighairi idzni waliyha fanikahuha batil, batil, batil. Perempuan manapun yang coba-coba menikahkan dirinya tanpa izin walinya, nikahnya batal, batal, batal. Walaupun ibunya setuju 1000 kali. Akan rusak tuh rumah tangga nanti. Harus difahami masalah ini. Kewalihan. Hormati, cari ridhonya. Ya, izin. Yang ketiga, adanya kalimat akad. Saya nikahkan kamu, saya terima nikahnya. Harus jelas kalimat tersebut. Boleh bahasa Indonesia, boleh bahasa Arab. Yang penting kalimatnya jelas. Masalah saya nikahkan dan saya terima nikahnya. Kemudian yang keempat adalah adanya mahar. Mahar adalah sesuatu yang diletakkan pada saat akad nikah untuk mengesahkan pernikahan tersebut. Ya, sebagaimana dan ini kalau makin sederhana makin baik. Kata Nabi SAW, aktsaruhunna barakah aqalluhunna mahra. Wanita yang paling banyak berkahnya yang paling sederhana maharnya. Ya. Jadi ini Bapak Ibu harus paham teman-teman sekalian, kalau kita nikahkan anak kita bukan transaksi jual beli. Perhatikan kalimat ini, karena ada orang tua dibuat pernikahan anaknya transaksi jual beli. Siapa yang bayar banyak itu yang diterima lamarannya. Gak boleh ini teman-teman. Sampai di tengah-tengah masyarakat kita ada sebagian suku-suku kita yang berkeyakinan begitu. Kalau kakaknya dilamar 30 juta dia harus 40 juta. Jadi seperti transaksi jual beli. Ini pernikahan akhi dan ukhti, jangan sampai melanggar. Mahar itu sesuatu yang merupakan syarat orang supaya akad nikahnya ada, atau masuk dalam salah satu syarat ini, gitu kan? Maka perlunya harus kita ringankan. Maka sudah betul kalau ada perangkat sholat, ya, Quran, seperti itulah. Bagus kan? Nanti kalau misalnya sepakat, oh kita mau buat acara gedung, biayanya sekian, lalu laki-laki bersedekah, memberikan misalnya utus untuk gedungnya, itu silahkan sedekah. Tapi itu bukan tidak disebut dalam mahar. Mahar itu sesuatu yang pada saat akad nikah ada di situlah. Makanya biasa juga kalimatnya kalau mau lengkap, saya nikahkan anak saya fulana binti fulana dengan mas kawin ini, disebutkan kan maharnya di situ. Kemudian selanjutnya ada 2 saksi yang terpercaya. Yang kelima, saksi yang terpercaya. Ini bisa, dan ini harus laki-laki ya, dianjurkan laki-laki. 2 saksi yang terpercaya baik dari pihak laki-laki atau pihak perempuan. Kemudian yang terakhir adalah diiklankan pernikahan itu. Iklankan artinya kita panggil orang, undang. Itu sesuai dengan sabda Nabi SAW kepada Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf adalah sahabat Nabi yang kaya raya di Mekah. Tapi beliau waktu hijrah ke Madinah, nggak ada duitnya sama sekali. Jadi orang miskin di Madinah, gitu kan? Nggak ada duit. Maka dia tiba-tiba datang setelah beberapa waktu, sudah mulai punya usaha, datang dengan baju yang berubah, penampilan yang berubah, ada bau wangi, ini kayak ada sesuatu. Kata Nabi SAW, ada apa ya Abdurrahman? Kok saya lihat ada perubahan nih? Dia bilang, saya baru menikah ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, dengan siapa? Dia bilang wanita dari Ansar. Apa yang kau kasih maharnya? Dia bilang emas seperti biji kurma. Emas kecil, seperti biji kurma. Kita tahu biji kurma semua kecil sekali. Lalu kata Nabi SAW kepadanya, aulim walau bisyad. Iklankan pernikahan walaupun dengan 1 ekor kambing saja. Minimal teman-teman orang terdekat. Jadi jangan sampai kita jalan tetangga lihat, loh ini kok siapa? Tapi kalau kita undang dia akad nikah kemarin, dia sudah tahu ini suami istri. Orang-orang terdekat, nggak usah juga 1 kota diundang. Ya. Ada orang Masya Allah pernikahan harus habis sekian miliar. Lebih baik antum kasih modalnya anak itu, ya, atau bangun masjid atas nama mereka daripada buang-buang uang yang tidak penting. Saya dapat acara-acara perkawinan di antara kerabat kami ada yang pernah menyampaikan ke saya begitu. Jadi untuk di pintu masuk saja, dari turun mobil sampai pintu masuk cuma jarak berapa meter, taruh bunga melati 40 juta. Untuk apa akhi dan ukhti ini? Tabzir, gitu kan? Yang lebih baik 40 juta kalau kasih Quran dibagikan kepada jemaah yang datang, ya, orang yang datang berapa banyak pahalanya itu. Di antara jemaah 1000 orang, 100 orang yang datang lalu mereka baca Quran kan bagus. Orang cuma turun dari mobil masuk ke pintu. Kalau sesuatu yang penting, kuadenya, kursi mungkin perlu, nggak ada masalah. Tapi jangan sampai berlebihan. Baik, itu adalah konsep atau tata cara pernikahan Islam. Kita masuk sekarang setelah akad nikah, tangga setelahnya lagi, hak dan kewajiban. Nah sini harus tahu, saya setelah jadi suami, istri saya sudah jadi istri, di sini kita bertugas. Saya bilang sama istri saya sama kamu ini sekarang pegawai di satu perusahaan namanya rumah tangga, pemiliknya Allah. Saya akan jalankan tugas saya yang Allah perintahkan untuk hakmu, kau jalankan tugasmu dari Allah untuk. Jadi kita teman-teman nanti dalam menjadi pasangan suami istri harus tahu secara syariat mana haknya dia. Itu merupakan kewajiban kita. Mana hak kita yang merupakan kewajiban dia. Harus pahami masalah ini. Ya. Yang perlu diketahui dulu,
Laki-laki dan perempuan kalau sudah berumah tangga, Allah Subhanahu wa taala memilih laki-laki sebagai pemimpin. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran surah An-Nisa surah nomor 4 ayat 34, ini sebelum kita masuk ke hak dan kewajiban, dalam pembukaannya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. Yang artinya kaum laki-laki adalah pemimpin kaum wanita. Apa maknanya pemimpin, teman-teman? Apakah pemimpin berarti otoriter, main pukul orang, marah-marahin? Enggak. Pemimpin itu artinya penaung, pelindung. Jadi kalau pemimpin satu wilayah, dia harus jadi penaung, pelindung masyarakatnya. Itu namanya pemimpin. Tidak boleh salah paham, karena banyak orang salah definisi pemimpinnya. Dia pikir pemimpin otoriter. Tentu dari orang yang dipimpin dia dihormati, karena ini menaungi, ini menghormati. Ada unsur timbal balik. Allah bilang begitu, laki-laki pemimpin kaum wanita. Jadi keputusan di tangan antum nih sekarang laki-laki. Biasakan dari awal rumah tangga, antum punya keputusan. Setiap istri juga harus bisa mendukung suaminya ambil keputusan. Ya. Kita sebagai laki-laki, teman-teman, kalau masuk ke rumah, konsep sederhananya adalah antum dengarkan keluh kesah istri antum. Tadi ada begini, tadi anak begini, tadi begini, ada keluarga datang, ada begini. Dengarkan dan antum pecahkan. Jangan sebaliknya, jangan semua masalah antum ceritakan kepada istri. Karena belum tentu dia bisa nampung semuanya itu. Belum tentu, dia sudah punya beban di rumah, masak ini segala macam. Antum musyawarah beberapa kali mungkin. Tapi semuanya diluangkan kepada istri, ini juga keliru. Tidak ada kawamnya. Tidak ada kawam. Harus kita punya kawam, kepemimpinan. Kita melindungi, menaungi, memenuhi kebutuhan, iya. Tapi kita juga penentu keputusan. Ada sebagian laki-laki yang saya sedih melihat terus terang. Dia begitu terima gaji, 5 juta semua dikasih ke istrinya. Ini uang saya semua. Sampai akhirnya mau beli pulsa, telepon istrinya dulu. Cadangannya sudah tua, minta istri beliin. Mana kawamnya ini? Hitung ya akhi, kebutuhan istri antum mana? Kasih haknya dia. Tapi antum juga punya hak kelola uang antum untuk bantu ibu, bantu ayah, sedekah di masjid. Kan gitu. Maka ada kawam harus diatur. Walaupun silakan mau transparan. Ya. Tapi ada kawam, Allah mengatakan di sini. Allah mengatakan kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lainnya. Artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan, laki-laki ini punya kelebihan. Kita teman-teman di sini semua walaupun kita berbeda paras wajah, berbeda postur tubuh, berbeda warna kulit, berbeda jenis rambut, semua, tapi konsep kita semua di sini laki-laki, ada judulnya laki-laki. Bedanya di casing saja. Tapi kita semua sama laki-laki. Adam alaihissalam dan semua laki-laki sama. Perempuan di belakang sana walaupun paras wajahnya beda, kulitnya beda, warnanya rambutnya beda segala macam, tapi ada judulnya perempuan. Semuanya sama, beda casing saja. Maka konsepnya sama, semua berlaku ini. Allah berikan kelebihan di sini laki-laki. Maksudnya kelebihan memang mereka Allah berikan kekuatan lebih kuat. Kita ini teman-teman laki-laki tidak butuh hand body, tidak butuh sunblock, tidak butuh. Kulit kita ini sudah diciptakan oleh Allah untuk hadapi panasnya matahari di luar. Hah? Memang kita sudah diciptakan begitu. Kita antar jenazah, sholat jemaah, jihad di luar rumah. Makanya antum tidak butuh semua itu. Kalau perempuan beda. Memang Allah buat dia hamil, dia punya anak, dia di rumah masak, cuci. Allah buat kulitnya lebih lembut. Maka butuh semuanya itu. Memang ada perbedaan. Allah SWT mengatakan Allah berikan kelebihan laki-laki untuk di luar rumah. Mereka punya itu. Dan karena mereka laki-laki menafkahkan sebagian harta mereka. Mereka keluarkan harta untuk diberikan. Karena hasil keringatnya dia harus kasih ke istrinya. Berikan nafkah. Nanti akan kita jelaskan satu kewajiban adalah nafkah. Sebab itu kata Allah, ya, wanita yang salihah. Jadi setelah Allah bilang tadi laki-laki adalah pemimpin perempuan karena ini dan itu. Lalu Allah bilang, oleh karena itu wanita salihah ialah wanita yang taat kepada perintah Allah ini. Menjadikan suaminya sebagai qawwam, pemimpin. Kalau suaminya ibu tanya, bagaimana pendapat kamu? Menurut saya begini. Tapi terserah. Kembalikan kepada suami, biarkan dia memimpin, ambil keputusan. Gitu kan? Allah bilang wanita saleh adalah wanita yang taat kepada Allah. Taat karena Allah suruh jadikan suami pemimpin, maka dia taat. Lagi memelihara dirinya. Makna memelihara dirinya adalah tidak selingkuh. Ketika suaminya tidak ada. Dan oleh karena Allah telah memelihara mereka. Kenapa wanita di sini disinggung oleh Allah SWT tidak boleh selingkuh setelah bersuami? Ya, karena kita sudah tahu tentu dalam Islam tidak ada poliandri. Tidak boleh perempuan punya 2 suami.
Tapi ada poligami, laki-laki boleh menikah. Kenapa? Karena kalau dia poliandri, dua suaminya, maka dia nggak tahu anaknya ini disebutkan kepada siapa, sperma siapa yang jadi ini. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan mereka dipelihara oleh Allah. Allah buat dia sudah punya suami, maka suami ini pelindungnya. Dan bagi akhwat kita, perlu fahami satu poin. Kalau Anda sudah berstatus istri, di depan Anda biar laki-laki itu seperti matahari. Putih gagah ini A, B, C, D, haram. Selesai urusan. Suami ibu, itulah surganya ibu. Dan jangan terpengaruh dengan casing, cuma beda casing saja. Sama-sama laki-laki. Kan gitu. Makanya harus digarisbawahi. Allah SWT mengatakan, dan karena Allah telah memelihara kaum wanita, karena sebelum menikah ayahnya diwajibkan nafkahi. Setelah menikah suaminya wajib menafkahi. Jadi tidak ada hal yang terbengkalai dari wanita. Allah jaga mereka. Sebelum nikah ayahnya, setelah nikah suaminya. Maka nasihatilah mereka, ya, kalau mereka atau wanita-wanita yang kalian khawatirkan nusyudnya, nusyud artinya tidak mau menjalankan kewajiban di rumah. Gak mau melayani biologis, gak mau ini, gak mau. Oke Allah, maka nasihatilah mereka baik-baik. Kalau mereka tidak mau dengar, maka pisahkan mereka di tempat tidur. Istilahnya hajar. Pakai E, bukan pakai A, bukan hajar. Banyak orang begitu, dihajar istrinya. Dipukul sampai memar-memar, gak boleh pukul-pukul orang ini. Ya. Artinya pukul pun nanti akan ada bahasanya sebentar ya. Tapi yang jelas di sini nasihati dengan baik, ya, dengan lembut. Kemudian pisahkan mereka di tempat tidur. Kalau tidak mau, pisah tempat tidur artinya balik belakang, tidak diajak ngomong. Ya, kalau dia nusyul, gak mau sholat, gak mau tutup aurat, ya, gak mau layani biologis, gak mau urus anak, kita ingatkan jangan, gak boleh, ini kewajiban. Dia gak mau misalnya, Allah mengatakan kemudian kalau dia tidak mau hajar. Dan hajar ini bisa juga pindah ranjang, pindah kamar atau pindah kamar, tapi gak boleh hajar di luar rumah. Sebagaimana kata Nabi SAW, tidak boleh hajar di luar rumah. Ada juga laki-laki unik nih. Dia ikut-ikuti perempuan, begitu dia ngambek sama istrinya, dia pulang ke rumah ibunya. Ini perlu sunat 2 kali nih. Jangan antum, walaupun istri nusyul, kita tetap di rumah, karena kalau ada pencuri masuk, tanggung jawab antum. Nggak boleh antum biarkan itu. Walaupun ada pelanggaran dari istri. Harus kita jaga, makanya hajarnya cuma di rumah. Dan hajar ini hanya berlaku dari laki-laki ke perempuan. Ibu-ibu jangan dibalik ya. Jangan hajar suaminya. Kalau suami ditinggalkan ranjangnya, ini malah berbahaya. Nabi SAW mengatakan Allah melaknat wanita yang meninggalkan ranjang suaminya. Kecuali suaminya pemabuk, mau mengancam nyawanya mungkin, kalau enggak. Karena perempuan kalau ditinggalkan ranjangnya, dia terbawa perasaan. Maka dia mulai muhasabah. Kalau laki-laki ditinggalkan ranjangnya, dia makin jadi. Maka dia keluar dari rumah buat masalah nanti. Terjadi perselingkuhan dan seterusnya. Jadi nggak boleh. Ini untuk laki-laki ke perempuan. Kalau mereka juga tidak mau, tetap tidak mau berubah, pelanggaran agama, tetap tidak mau tutup aurat, tidak mau segala macam, pukullah mereka. Tapi pukulan di sini kata para ulama adalah darbatun ghairu mubarrah, pukulan yang tidak melukai. Sebagian ulama mengatakan menggunakan kayu siwak saja. Pukul tangannya nggak boleh, haram. Jadi bukan tonjok. Maka jika mereka mentaatimu, setelah tahapan pertama nasihatnya dengar, oh iya baiklah saya akan berubah, udah. Kalau enggak, baru pindah ke yang kedua. Kalau enggak, baru pindah yang ketiga. Jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu sekali-kali mencari jalan untuk menyusahkan mereka. Jangan lagi ungkit-ungkit kesalahan itu. Sudah selesai. Kita maafin ya sudah. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Ya. Itu mukaddimah tentang masalah hak dan kewajiban. Kita masuk sekarang teman-teman lebih dalam ke masalah hak dan kewajiban ini. Kewajiban yang pertama, kita mulai masuk ke suami dulu. Ini haknya ibu-ibu. Ibu-ibu bisa minta dari suaminya. Yang pertama adalah, ini penting teman-teman sekalian laki-laki, muasyarah bil ma'ruf. Artinya berpelakuan atau perlakuan yang baik, sopan, santun, ramah, penuh kasih sayang, penuh cinta. Ya, itu yang kita lakukan. Jangan kasar, jangan teriak-teriak. Ya. Allah SWT menyebutkan di dalam Al-Quran, dalam surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 19, potongan ayatnya adalah wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan gaulilah mereka para wanita dengan cara yang baik. Ya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahih riwayat Ahmad, Tirmidzi dan Ibnu Hibban, orang yang paling sempurna imannya kepada Allah, paling tinggi level imannya, di antara kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya. Ya, perilakunya kasar, jangan dibalas dengan kasar. Lembut saja, tidak ada masalah. Bodoh jangan dibalas dengan kebodohan, gak ada gunanya. Kalau ada yang aja antum bertengkar teman-teman, tinggalin dia bertengkar sama tembok, gak usah dilayani. Kalau kita diserang, oke, kita bela diri.
Tapi kalau enggak usah dilayani. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Kalau diajak ngomong oleh orang bodoh, mereka mengatakan salam. Udah terserah kamu. Antum pulang rumah tiba-tiba istrinya ngomel-ngomel, diam aja, tatapin wajahnya. Kalau dia bilang, kenapa kamu lihat wajah saya? Kamu kalau marah cantik sekali. Begitu saja. Tidak usah hadapi dengan tegang. Akhirnya antum ubanan duluan daripada istri. Sedikit-sedikit emosi. Paling baik akhlaknya. Lalu, dan yang paling baik diantara kalian adalah yang paling baik dan lembut dengan istrinya. Ya. Juga dalam hadis yang lain, hadis sahih kata Nabi SAW, berbuat baiklah kepada kaum wanita atau istri. Karena wanita diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Tulang rusuk kita kan bengkok nih. Dari tulang rusuk diciptakan oleh Allah. Dan yang paling bengkok dari tulang rusuk adalah bagian atasnya. Ini bahasa bisa difahami adalah fikirannya. Karena wanita fikirannya pendek. Perempuan itu kalau pengen sesuatu, pikiran dia bagaimana mendapatkan tanpa memikirkan resikonya. Sekarang dia masuk toko baju, lihat baju bagus. Bagaimana dia bisa miliki? Masalah bagaimana caranya itu urusan ke-100. Ya. Kalau antum laki-laki mungkin masih dominan akal. Kita masih berpikir, beli nggak ya? Kayaknya nggak perlu, masih ada di rumah. Perempuan nggak begitu, suka beli. Jadi jangan antum heran kalau ulang-ulang beli tas, beli baju, beli ini, itu biasa. Ya. Itu pikiran memang begitu. Pikiran bagian atas antum dengan luruskan. Kata Nabi SAW, jika kamu paksa meluruskan, nggak boleh, begini, begitu, kau akan mematahkannya. Tersentuh perasaannya. Oh, berarti ini pelit nggak kayak ayah saya nih. Padahal antum bukan niat pelit sebenarnya, karena baru kemarin beli tas 2, karena nambah 3 lagi untuk apa gitu ya. Dan jika kamu biarkan bengkok, kamu juga tidak nasihatin, dibiarin lurus begitu aja terus, minta iya deh, maka dia akan terus bengkok. Karena itu berbuat baiklah dengan kaum wanita. Artinya tata yang benar, ingatkan dengan baik, sentuh tangannya, kayaknya sudah selesai, kemarin baru beli ini, mungkin besok lagi, mungkin lusa lagi, enggak tapi saya mau, ya sudahlah, nggak apa-apa. Juga sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, janganlah seorang mukmin laki-laki, suami, membenci istrinya yang mukminah. Kalau dia mukminah jangan dibenci. Bila ia membenci satu sifat, dia masih bisa ridho dengan sifat yang lain. Lihat kelebihannya apa? Itu yang kita ingat. Yang tidak baiknya kita nasihati. Yang kena satu masalah kemudian main ceraikan ini nggak boleh. Kemudian juga dalam hadis yang lain, kata Anas bin Malik, Rasulullah SAW tidak pernah berkata kasar atau memukul istrinya, juga para pembantunya. Itu hak yang pertama, muasyarah bil ma'ruf. Ya. Tentu teman-teman, kita boleh tegas, tapi nggak boleh keras. Bedakan ya. Tegas itu gini, saya nggak suka kamu pakai baju begitu. Tegas. Saya nggak suka kamu bergaul begini. Itu boleh. Ya. Tapi tidak boleh keras. Keras itu matanya melotot, ya, keluar semua kebun binatang dari lisannya, ya, apalah segala macam, nggak boleh. Jadi dia harus tegas boleh, tapi keras tidak boleh. Nabi SAW itu waktu pernah masuk ke dalam rumah dapat tirai di rumah Aisyah radhiyallahu anha, ada tirai ada gambarnya, maka raut wajah Nabi berubah. Lalu Nabi SAW mengingatkan kalau rumah yang ada gambarnya tidak akan dimasuk oleh malaikat. Yang kedua, kewajiban suami yang merupakan istri adalah nafkah. Nafkah masuk dalamnya. Sebenarnya masuk dalam 5 hal ya, makanan, pakaian, ya, minuman, tempat tinggal, dan transportasi semampunya, semampu suami. Dalam surah At-Talaq, surah nomor 65 ayat 6 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum wa la tudaruhunna lidayyiqu alaihin. Al-ayat. Tinggalkanlah istri di mana tempat tinggal kamu tinggal menurut kemampuanmu, dan janganlah kamu menyusahkan atau menyempitkan hati mereka. Jadi berikan yang terbaik. Juga dalam hadis yang merincikan ayat ini, surat Tolak ayat 6, dirincikan dalam hadis kata Nabi SAW, jagalah para istri kalian. Sesungguhnya kalian punya hak atas istri-istri kalian dan mereka pun punya hak dari kalian. Hak mereka dari kalian, kita harus lakukan untuk mereka. Kalian memberikan yang terbaik dari pakaian juga makanan untuk mereka. Dan hak kalian dari mereka, mereka tidak boleh berkhianat dan tidak memasukkan siapapun yang kalian tidak senangi dalam rumah kalian. Jadi memang subhanallah, perempuan itu relevansinya ke masalah makanan, minuman. Jadi kalau antum di rumah, kulkas penuh dengan makanan dan minuman. Macam-macam, mau beli kue ini ada, segala macam. Pakaian, beli lagi. Ya. Walaupun raknya sudah mau rubuh, masih beli baju baru. Oke lah, kasih saja. Gak ada masalah. Itu sesuatu yang tidak apa-apa. Antum jangan perhitungan dalam masalah itu. Ya. Karena Nabi SAW mengatakan itu hak.
Tapi kita juga akan dapat hak yang lain adalah mereka tidak boleh berkhianat. Kita sudah kasih sesuatu yang mereka senangi. Teman-teman, saya mau tanya, kira-kira kenapa surga itu digambarkan oleh Allah ada bidadari yang cantik-cantik, ya, putih lah, inilah, itulah, sampai seperti yakut, marjan, batu-batu hias yang indah, gitu kan? Kemudian mereka juga dalam surah Al-Waqiah dikatakan punya badan yang begini dan begitu, diceritakan rinci. Tapi juga dari sisi lain surga diceritakan tentang istana, baju, ya, perhiasan gelang-gelang. Sebagian ulama mengatakan Allah SWT maha adil, menciptakan laki-laki dan perempuan dan masing-masing punya kecenderungan. Saya mau tanya teman-teman, kalau seandainya anak laki-laki kita, antum mau supaya dia cepat sekolah, cepat selesai, apa motivasinya? Kira-kira ada yang tahu? Anak antum kuliah, mau cepat supaya dia selesai kuliah. Bilang gini, kalau kamu selesai kuliah, nak, ayah nikahkan kamu. Itu cepat sekali, speednya 200. Tapi kalau anak perempuan antum bilang, nah kalau selesai kuliah ayah nikahkan, makin lama dia. Karena bagi perempuan itu menakutkan bagi dia. Makanya motivasi bidadari untuk laki-laki. Orang mau mati syahid, ada bidadari menunggu. Wah, mau bunuh dirinya dia. Emang gitu. Tapi perempuan tidak. Nah kalau selesai kuliah nanti ayah belikan kamu gelang emas. Oh cepat ya. Seperti itu gambarannya. Oleh karena itu teman-teman, pakaian, makanan ini memang adalah hak mereka. Ya. Juga dalam hadis Nabi SAW yang riwayat Imam Muslim, Abu Daud dan Tirmidzi, bertakwalah pada Allah, pada wanita, karena mereka tanda kutip tawanan di tangan kalian, yang kalian nikahi dengan amanah dari Allah dan terhalalkan bagi kalian kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Mereka punya hak atas kalian untuk diberi nafkah dan pakaian secara ma'ruf. Kasih makanan, kasih minuman, ya, kasih tempat tinggal, semampu kalian, ya, kasih kebutuhan-kebutuhannya. Bagi kita yang mengeluarkan uang buat istri, buat anak, ya, ini pahalanya besar sekali. Jadi antum tidak usah ragu teman-teman. Sedekah paling afdal di situ mana. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam riwayat Imam Muslim, dinar yang engkau keluarkan di jalan Allah, jihad kita sumbang. Dinar yang engkau infakkan untuk pembebasan budak, dinar yang engkau infakkan untuk fakir miskin, dan dinar yang engkau infakkan untuk keluargamu, istri, anakmu, jauh lebih besar pahalanya. Jadi itu mengalahkan infak jihad, gitu kan? Tetapi di sini tentu infak yang wajar. Tidak boleh juga sebentar akhwat pulang. Tadi kan Ustaz Halid sudah bilang tuh. Jadi semua rekening kamu kasih ke saya. Itu kan infak paling afdal. Bukan begitu. Karena dia juga punya hak bantu orang tuanya, dia juga punya hak untuk bisnis dan seterusnya, gitu kan. Tapi di sini kalau kita keluarkan. Dan tidak pernah ketemu teman-teman antara konsep bahagia seorang muslim hidup dengan bakhil. Tidak mungkin. Bakhil itu penyakit jiwa. Pelit, kikir. Kata Nabi SAW, tidak ada penyakit lebih parah daripada pelit. Perhitungan, nggak royal, tapi di jalan Allah, di jalan benar. Kasih keluarga, bangun masjid, royal di jalan Allah. Kata Nabi SAW dalam hadis qudsi, Allah berfirman, ya ibn Adam, unfik alaik. Wahai anak Adam, berinfak dulu di jalanku, aku akan berinfak untukmu. Jadi harus ketemu adalah konsep hidup bahagia muslim dengan royalnya di jalan Allah. Ingat, kadar pahala dan kadar rezeki akan datang sesuai dengan kadar pengorbanan kita. Kemudian juga Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, mulailah bersedekah dengan dirimu dahulu, lalu untuk keluargamu, istri, anakmu. Jadi kalau kita punya uang, kita punya hak untuk beli yang kita butuhkan, pakaian, makanan, minuman, rumah. Setelah itu infak untuk keluargamu, istri, anakmu. Bila ada lebih, sedekahkan pada kerabatmu. Jika ada lebih, sedekahkan secara umum. Bagi kita di sini tahapannya memang disuruh untuk itu. Kalau terjadi kasus ini, mudah-mudahan tidak. Kalau ada laki-laki tidak mau bersedekah, tidak mau memberikan nafkah istrinya. Seperti kasus pernah terjadi teman-teman sekalian, Hindun, istri Abu Sufyan radhiyallahu anhu majma'in, pernah mengeluh pada Nabi SAW, mengatakan, ya Rasulullah, Abu Sufyan orang yang sangat pelit, bakhil, gak pernah mau tahu saya makan, saya dan anak saya dari mana. Maka boleh gak saya ambil duitnya? Maka kata Nabi SAW, boleh, tapi secara ma'ruf. Artinya hanya kebutuhan anak dan kebutuhanmu saja. Kalau sampai terjadi ada suami tidak mau menafkahi istrinya, ada duit tapi nggak mau kasih, maunya istrinya berusaha sendiri, maka istrinya boleh mengambil kadar kebutuhan dia, walaupun suaminya nggak tahu. Ini bukan masuk dalam bab mencuri. Kalau betul-betul suaminya tidak memberi, saya sudah pakai bahasa Indonesia ya, jadi jangan ibu-ibu sebentar periksa dompet suami ambil sembarangan. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim untuk menjelaskan. Kemudian termasuk hak istri adalah perlindungan, pendidikan dan tuntunan, terutama berhubungan dengan kewajibannya dalam rumah tangga. Jadi teman-teman laki-laki di sini bangun komunikasi sehat.
Saya suka makanan begini, tolong masakin ya. Saya suka kamu pakai baju begini. Saya suka rumah ditata seperti ini. Ya. Kita bahasakan supaya dia paham yang kita suka. Karena banyak juga laki-laki mau istrinya melakukan sesuatu yang dia belum pernah ceritakan. Mau istrinya paham tiba-tiba, nggak mungkin. Nasihatin, luruskan, ingatkan. Dan ingat, yang paling penting tanamkan agama di dalam jiwa istri. Ingatkan, nasihatin. Ikutkan pengajian kalau kita sekarang. Apalagi perempuan dominan perasaan. Ya. Kalau tersentuh secara agama, maka itu pengaruhnya besar. Allah mengatakan dalam surah Tahrim, surah nomor 66 ayat 6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Al-ayah. Hai orang beriman, selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ya. Jadi jelas sekali di sini kita disuruh selamatkan istri anak kita, artinya perlindungan. Bagaimana selamat dari api neraka? Dengan ilmu agama tentunya. Kemudian Nabi SAW mengatakan tentang masalah nafkah ini, kafa lil mar'i ithman ayudayya ma yaqutu, hadis riwayat Muslim, cukuplah dosa besar yang ditanggung oleh seseorang kalau dia melalaikan yang dia wajib nafkahi, maksudnya istri anaknya. Yang keempat, kewajiban suami yang memegang hak istri adalah biologis. Ya, dia harus melayani biologis istrinya. Teman-teman sekalian, sebagian ulama mengatakan syaitan seringkali melahirkan kejenuhan dalam rumah tangga. Ya, sampai istrinya sudah wangi, bersih, dia nggak mau sentuh. Berapa kali keluar masuk ke kami di majelis seperti itu. Ibu-ibu mengatakan saya sudah 2 tahun tidak disentuh oleh suami saya. Ya, walaupun sudah dandan, sudah bersih segala macam, tetap tidak mau. Dan subhanallah kadang-kadang syaitan hiasi. Sama pacar haram di luar, dia mau cium walaupun tidak sikat gigi. Ya. Istrinya bersih, rapi, nggak mau disentuh. Bahkan syaitan seringkali menggoda dia. Tentu ada dalam manajemen rumah tangga Islami, kalau saya tidak salah yang keempat atau yang kelima itu ada poin khusus membahas bagaimana pendapat ulama berhubungan dengan masalah ini. Tapi teman-teman, usahakan kita sering mengucapkan kalimat sayang, ya, kalimat cinta, panggilan yang baik. Nabi SAW memanggil Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah, namanya Aisyah, tapi Aisyah kebetulan kulitnya putih dan pipinya kemerah-merahan. Maka Nabi SAW biasanya kalau bahasa Arab merah itu hamra. Tapi dalam bahasa Arab ada lagi namanya ismu tasghir, mengecilkan sesuatu, baik itu untuk menunjukkan kecilnya benda atau untuk menunjukkan besarnya kadar seseorang. Jadi Nabi SAW ganti Hamra menjadi Humaira, dipanggil, wahai Humaira. Jadi dipanggil dengan nama-nama yang baik gitu kan. Maka itu penting teman-teman sekalian. Kemudian masalah biologis ini juga lakukan banyak hal seperti mandi, gosok gigi, ya, menjaga bau badan, kemudian memulai dengan kalimat-kalimat yang baik, sentuhan yang baik. Itu semua sunnah Nabi SAW. Sunnah Nabi SAW. Makanya ada kisah yang unik di sini tentang masalah Salman Al-Farisi dan Abu Darda. Pernah Salman Al-Farisi ini dan Abu Darda ini saudara karena Allah. Ya. Maka Salman pernah datang ke rumah Abu Darda kemudian menemukan Abu Darda tidak ada. Setelah dia ucapkan salam ternyata pintu rumahnya Abu Darda terbuka sedikit. Ada Ummu Darda, istrinya Abu Darda lewat sepintas. Kelihatannya kok berantakan sekali. Rumahnya tidak terurus, dianya juga kelihatannya berantakan tapi sepintas terlihat begitu. Maka Salman dari depan rumah mengatakan, "Wahai Ummu Darda, ada apa denganmu ini? Bukankah kau sudah tahu itu hukum agama, harus dandan buat suami, harus rapi, harus bersih?" Dia mengatakan, "Saudaramu Abu Darda sudah tidak butuh dengan aku lagi. Malam hari dia semalam suntuk sholat, pagi hari dia puasa. Enggak ada hajat sama istri." Gitu kan? Jadi Abu Darda itu habis sholat isya, sholat sampai subuh. Habis subuh pulang, istirahat, tidur, puasa. Sampai maghrib. Jadi enggak ada lagi biologis gitu sama istrinya. Maka kata Salman, "Di mana suamimu?" Dia bilang di masjid. Kebetulan waktu itu mau maghrib. Pergilah Salman menemui Abu Darda, sholat maghrib, duduk sama Nabi SAW sampai isya sama Abu Darda, sama Salman ini, mereka berdua duduk sama Nabi SAW. Kemudian habis isya, kata Salman, "Saya ingin bertamu di rumahmu malam ini. Mau nginep." Kata dia, "Baiklah." Begitu sampai di rumah, makan malam sama-sama. Selesai makan, Abu Darda ganti baju, masuk kamar, keluar di ruang tamu mau sholat. Seperti biasa. Kata Salman, "Mau ngapain kamu Abu Darda?" Dia bilang, "Saya mau sholat malam." Kata dia, "Jangan dulu. Masuk, kasih hak istrimu." Dan kebetulan memang Salman ini lebih faqih daripada Abu Darda. Sebagaimana sebagian ulama mengatakan dia lebih pintar ya dari sisi agama, lebih pemahamannya. Maka kata Salman, "Masuklah." Abu Darda kena malu, dia masuk ke dalam. 1/2 malam, kalau kita sekarang jam 12 malam, ya, dia keluar lagi. Kata Salman, "Mau apa?" Dia bilang, "Saya mau sholat." Kata Salman, "Masuk dulu, kasih hak istrimu." 1/3 malam, dia keluar, kata Salman, "Sekarang sholat sepuasmu." Sholat tadi ya, sholat malam. Subuh sama-sama ke masjid, pulang dari masjid, gitu ya. Abu Darda biasa puasa, tapi Abu Darda tahu kalau ada tamunya, dibuatkanlah makanan. Sudah disiapin makanan, kemudian Abu Darda tidak mau makan karena puasa. Kata Salman, "Kenapa kau nggak makan?" Dia bilang, "Saya puasa." Kata Salman, "Saya tamu, wajib kau layani. Kamu sedang puasa sunnah, batalin." Gitu kan. Dan ini banyak orang tunggangi kisah ini untuk memudah-mudahkan gitu kan.
Dia lagi puasa Senin Kamis, temannya kasih makanan. Atau temannya bilang, ayo makan yuk. Dia nggak bilang saya lagi puasa. Atau dia bilang saya lagi puasa. Nggak apa-apa sih saya batal kalau kau paksain gitu. Jadi kalau betul-betul teman kita maksakan sebagai tuan rumah, sudah masak segala macam. Tapi yang jelas kata Salman, batalin. Maka dia batalin terpaksa. Setelah saya makan, Abu Darda ini merasa terganggu. Dia bilang, hai Salman, sungguh perbuatanmu sudah mengganggu ini. Tadi malam kau kurangi kadar sholatku, sekarang kau batalin puasaku. Saya mau lapor ke Nabi SAW. Kata Salman, silahkan. Tapi ingat Abu Darda, a'tikul ladhi haqqin haqqahu. Berikan semua haknya. Istrimu punya hak, dirimu punya hak, semua punya hak, kasih haknya. Maka pergilah Abu Darda ke Nabi SAW. Waktu Nabi dengar, Nabi pun mengingatkan Abu Darda, betul Salman, kasihlah haknya semuanya. Istrimu punya hak, dirimu punya hak, semua pekerjaanmu punya hak. Maka kita harus memberikan semua haknya. Masuk dalam masalah ini teman-teman, berhias buat istri. Ini hati-hati. Karena banyak suami mau istrinya cantik, bersih, wangi, tapi dia sendiri pulang kantor keringatan, baunya luar biasa gitu kan. Mulutnya juga kalau ngomong bisa buat orang pingsan. Ya. Masuk dulu di rumah, kemudian ke kamar mandi, cuci tangan, mandi yang bersih, ganti baju yang segar gitu kan. Wangi, baru ketemu istri. Saya teman-teman masuk ke rumah dulu, mandi dulu. Ya. Walaupun ketemu ngobrol sebentar sama istri, mungkin ada sesuatu yang mendesak, baik saya bilang saya mandi, masuk kamar mandi, mandi dulu, ganti baju, bersihin badan kita. Karena istri pun sudah begitu, kalau tahu suaminya mau pulang biasanya dia sudah dandan. Baru kita ngobrol berdua, ngobrol juga enak, badan tidak gerah. Jangan egois, istrinya wangi, dianya tidak baik. Kemudian dia mau biologis sama istrinya. Ini berhias untuk istri ini perintah teman-teman. Ya. Tapi tentu sesuai dengan kadar kita laki-laki ya, bukan pakai lipstik ya. Tapi antum pakai baju laki-laki, tanya istri, baju apa yang kamu suka? Oh saya suka pakai, kalau kamu pakai baju kaos ketat, baiklah, warna hitam, pakai di rumah. Pakai depan dia, oh saya suka kamu pakai celana pendek ini, tidak apa-apa, suami istri halal. Kata Allah SWT dalam Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 222, dan para wanita atau istri memiliki hak yang seimbang dengan kewajiban. Walahunna mithlu alladhi alaihinna bil ma'ruf. Walahunna mithlu alladhi alaihinna bil ma'ruf. Dan para istri memiliki hak yang seimbang dengan kewajibannya. Ibnu Abbas berkata radhiyallahu anhu tentang tafsir ayat ini, aku senang berhias untuk istriku sebagaimana aku senang ia berhias untukku, karena Allah yang Maha Suci telah berkalam dan para istri memiliki hak yang seimbang dengan kewajibannya. Kemudian teman-teman sekalian, waktunya ya. Jadi ada beberapa poin yang saya harus lewatin sebenarnya, tapi saya kasih garis umumnya. Nanti insya Allah mungkin kalau Allah mudahkan di kesempatan lain kita akan paparkan. Ada karakter pasangan harus diketahui, karakter istri. Istri itu dominan dalam dirinya itu perasaan. Jadi kalau misalnya antum janjian sama istri mau keluar ke satu tempat, kemudian antum telat. Maka kalau kita laki-laki, saya janjian sama teman saya, telat. Maaf ya telat, ayo kita keluar yuk. Kalau teman kita laki-laki, ayo keluar langsung. Oke lah, kita langsung naik mobil selesai. Kalau perempuan nggak bisa. Antum janji jam 10, antum telat jam 12 datang, perasaannya sudah tercoreng. Ya. Jadi tidak bisa antum bilang, maaf ya, ayo kita keluar. Nggak mau berdiri dia. Duduk-duduk di sebelahnya, maafin saya ya, tadi saya telat begini, saya tidak akan ulangi kok. Nah, baru setelah perasaannya terobati, baru antum ajak dia keluar. Ya. Kemudian ada juga tanda kutip sifat pendendamnya perempuan. Walaupun ini nanti harusnya ada penjelasan khusus ya, tentang masalah perempuan tidak boleh menjadikan ini sebagai pegangannya, tapi ada sifatnya. Contoh misalnya, perempuan suka mengenang sesuatu yang buruk yang pernah terjadi. Ini tidak boleh dalam syariat sebenarnya, tapi ada itu potensi dalam diri mereka. Contoh misalnya kalau terjadi pertengkaran antara suami istri, WA-WAan, ini begini, ini ribut nih. Ya, antum laki-laki kira-kira, kalau sudah antum baca, apa yang antum lakukan? Disimpan atau dihapus? Hah? Laki-laki di sini? Hapus. Ya, benar nggak? Atau saya sendirian yang paham begini? Kita kadang-kadang kalau lihat, ya sudahlah, nggak usah. Nggak usah ditanggapin, hapus. Karena kadang-kadang dia nulis dengan perasaannya. Begini, begitu. Antum juga jangan pakai perasaan. Akhirnya dia nangis, sana kita juga nangis di sini. Nggak cocok lah. Antum baca, oh ya, udah hapus saja. Tapi subhanallah istri, walaupun sudah baikan sama kita, ya, dia simpan tuh. 1 tahun kemudian kita lagi duduk makan minum, tiba-tiba dia bilang, kamu pernah bilang begini? Kita bilang mana? Nih buktinya. Dia masih ada itu. Makanya tanda kutip ada pendendamnya, ini nggak boleh nih. Ya. Makanya teman-teman, salah satu kiat baik dalam rumah tangga adalah ada bahasan khusus kiat-kiat memperbaiki rumah tangga. Itu teman-teman sekalian harus saling memaafkan, dan setelah maaf tidak boleh lagi ingat yang lalu. Habis ceritanya, tutup sudah. Kita buka lembaran baru sekarang. Juga kadang-kadang perempuan sulit untuk berterima kasih, itu ada dominan memang ya. Jadi kalau antum sering kasih sesuatu, maka biasa saja dia menilainya. Mungkin antum sudah siapin makan minum sekian tahun. Bagi mereka itu biasa saja, itu kewajibanmu, gitu kan.
Jadi untuk mengucapkan terima kasih ini butuh keimanan. Dan ini memang harus diperbaiki tentu. Ini karakter yang harus diperbaiki. Sebaliknya nanti kalau laki-laki itu suka, ibu-ibu harus paham, kalau dikasih apapun sama suami biar sederhana. Walaupun kita tidak suka, kalau kita katakan terima kasih ya kepada suami, maka suami akan berpikir, apalagi yang saya harus berikan yang lebih baik nih. Karena ucapan terima kasih itu. Tapi kalau ibu dikasih nggak pernah bilang terima kasih, maka suaminya nanti malas untuk berikan apa-apa. Itu karakter juga. Kemudian egois dalam haknya. Perempuan suka egois. Yang penting punya dia harus dia dapatkan. Masalah suaminya nggak dapat itu biasa. Tapi ini juga harus diobatin tentunya. Ini ada karakter-karakter yang harus kita kenal. Kemudian perempuan juga ada punya sifat positif seperti mudah memaafkan kalau ini. Kalau misal teman-teman, naudzubillah, ada seorang laki-laki suaminya istrinya selingkuh. Maka kalau suami istrinya didapat selingkuh berzina segala macam, laki-laki ini sulit sekali memaafkan. Benar atau enggak? Sekarang antum dapat pulang ke rumah istri antum zina sama laki-laki lain. Berat sekali kan? Gak mungkin kita berat. Ada orang memaafkan tapi jiwanya berat karena dia merasa tercoreng kehormatannya. Tapi kalau perempuan suaminya selingkuh, walaupun dia dapat datang minta maaf bisa dimaafin sama dia. Ya, dia bisa memaafkan itu sifat positif. Ada sifat positif yang lain itu suka dimanja. Memang wajar kalau duduk di sebelah antum sandar itu wajar. Wajar. Jangan antum bilang sudah jangan dekat-dekat sana. Suka dipuji, antum harus royal ini. Ya, royal duit, royal pujian. Semuanya Masya Allah, itu saja. Pakai baju warna hijau, Masya Allah. Biru, Masya Allah. Masya Allah. Apa ruginya bilang Masya Allah? Rugi nggak? Tinggal bilang Masya Allah, selesai. Kalau antum tidak suka, Masya Allah. Tapi warna hitam kemarin lebih bagus loh. Tapi Masya Allah dulu. Begitu dia lewat pakai baju biru, nggak bagus nih. Nggak bakal dandan lagi deh besok. Masa asin, enak nggak? Enak. Nggak apa-apa, enak aja dulu. Masya Allah enak, tapi besok kurangi garamnya ya. Juga ada satu hal yang mesti diketahui dalam karakter wanita. Ini sering terjadi, tapi ini juga kita berharap muslimah memperbaikinya. Lamban, lelet dalam pekerjaan. Maksudnya gini, kalau antum mau janjian sama istri jam 5 sore, antum harus sampaikan dari jam 12 siang. Gak bisa kayak laki-laki. Sekarang antum janjian sama laki-laki 5 menit saja, ayo sekarang saya jemput ya. Oke, langsung jalan kan. Perempuan gak bisa. Makanya perempuan dianjurkan untuk tidak jadi pemimpin negara. Karena ini masalah ini. Kalau terjadi peperangan, laki-laki bisa lari melawan pakai celana pendek kan. Perempuan belum bedaknya, belum ini, belum itu. Juga suka sesuatu yang terulang. Jadi kalau antum pernah buat kenangan sesuatu dengan istri, misalnya datang ke satu tempat pernah makan, dia merasa itu kenangan, maka dia suka mengulang-ulang, itu biasa. Juga kadang-kadang dia minta supaya dipulangkan ke rumah atau pergi ke rumah orang tuanya karena dia punya kenangan di kamarnya dulu waktu dia masih gadis, itu biasa. Ya, itu biasa karena itu ada perasaan suka terulang. Kalau antum biasa pindah kota misalnya. Untuk pindah kota teman-teman, pindah pekerjaan, antum mau ajak istri itu berat bagi dia karena ada perasaan. Kalau laki-laki kan kita pindah kerja sana, oke lah pindah kerja sini, kita pindah, mudah adaptasi. Perempuan tidak, itu ada karakter. Maka ini juga harus kita mengenal karakter-karakter ini. Ya, dan kita bisa memperbaiki keadaan dengan cara mengenal karakter-karakter ini. Kita pindah sekarang teman-teman kepada kewajiban istri yang merupakan hak kita sebagai suami. Yang pertama, ketaatan dan mencari ridho suaminya. Ini saya akan ringkaskan dengan hadis-hadis penting saja karena banyak sekali dalilnya. Jadi ibu-ibu harus tahu mencari ridho suami. Ridho itu artinya sesuatu yang membuat dia sangat puas. Itu perintah agama. Jadi kalau ada orang miskin minta bantuan, misalnya dia minta 1 juta, lalu kita kasih 1 juta, kita belum buat dia ridho. Kalau mau buat dia ridho, kita tanya, bapak ini tinggal di mana? Ya. Terus kita tahu ternyata anaknya ada 3, belum sekolah kita sekolahin, rumahnya rusak kita perbaikin, kebutuhan tiap bulan beras kita penuhin, maka kita buat dia ridho karena dia terpenuhi semuanya. Makanya Nabi SAW mengatakan ridho Allah, Allah akan kasih maksimal rezekinya di ridho kedua orang tua. Buat orang tua kita puas yang tidak ada lagi celah untuk mengatakan kurang. Ya. Maka istri disuruh cari ridho suaminya. Ibu-ibu hati-hati saya ingatkan, jangan kalau ibu meninggal suaminya bilang Alhamdulillah dia meninggal karena selama hidup buat masalah terus. Ya. Tapi kalau meninggal suaminya merasa sedih, kehilangan, karena khidmah, pelayanan, baik. Itu yang penting. Apa kata Nabi SAW dalam hadis Sahih riwayat Muslim? Bila seorang wanita menjaga 5 waktu sholatnya, nggak disebutkan sholat sunnah di sini. Puasa Ramadan, mentaati suami dan melayani dengan baik. Pada saat dia meninggal dia akan pilih, bisa masuk dari 8 pintu surga, dia bisa pilih yang mana dia mau. Ini teman-teman untuk masuk dari 8 pintu surga, untuk masuk pintu ke-8 tingkat ke-100 surga Firdaus itu ada nabi-nabi. Ya, penghuninya para nabi-nabi. Ya, saya sama antum sini sudah tertutup ini, nggak ada lagi kesempatan jadi nabi tentunya. Ya. Kemudian yang kedua Siddiq, orang yang jujur, tidak pernah dusta seumur hidup ini.
Sahabat semuanya yang dapat julukan Siddiq Abu Bakar. Enggak semuanya juga ada Siddiq, walaupun mereka jujur. Kemudian syuhada, orang harus keluar medan perang, mati, tertusuk, tawan musuh segala macam. Yang terakhir masih ada kesempatan kita ini. Sholihin, modalnya air mata, nangis, sholat. Ya, tapi perempuan subhanallah sholat 5 waktu, gak ada sholat sunnah. Puasa Ramadan, gak disebutkan puasa sunnah. Layani suaminya dengan baik, kalau mati boleh pilih dari 8 pintu yang mana dia mau masuk. Makanya syaitan sering menggoda supaya tidak taat dengan suami. Membangkang, kasar, ini bahaya. Kata Nabi SAW, semua istri yang taat sama suaminya, maka seluruh burung-burung yang berterbangan di udara, dan seluruh makhluk di air, bahkan para malaikat di langit juga matahari dan bulan memohon ampun untuknya, selama ia dalam keridhaan suaminya. Dan tidak ada seorang istri pun yang durhaka pada suaminya, maka ia akan dilaknat oleh para malaikat. Dan seluruh manusia dilaknat, artinya diangkat berkah hidupnya oleh Allah. Makan tidak cukup, segala macam tidak cukup. Tidak ada seorang istri pun yang memalingkan wajahnya dari suaminya, kecuali ia dapat murka dari Allah sampai yang membuat suaminya tersenyum dan membuatnya ridho. Jadi buang muka, ngambek, marah. Ya. Ini tentu kecuali ada masalah besar, suaminya buat maksiat. Ya, istri boleh marah padahal suaminya buat maksiat, diingatkan. Berzina kah, mencuri kah, nggak boleh. Tapi selain kalau masalah teknis lapangan, maka itu tidak boleh. Hanya kena telat sedikit, hanya kena lupa beli barang yang dipesan, maka itu mudahkan. Karena harus cari ridhonya dia. Setiap istri yang keluar dari rumah suaminya tanpa izin suaminya, maka akan dilaknat oleh malaikat sampai dia pulang. Jadi harus penting teman-teman menjaga ini. Ya. Dan ibu-ibu harus paham, yang pertama suami, ya karakternya, saya ringkaskan akal pikiran dominan. Akal itu begini teman-teman, saya sama laki-laki di sini, kalau istri kita telepon, saya ada begini. Akal kita langsung berpikir solusinya apa. Ini rumah AC di rumah mati nih, air keran begini dan begitu. Otak kita langsung jalan tuh. Oh telepon siapa, hubungi siapa sebenarnya. Makanya laki-laki, ibu-ibu harus paham, baiklah sudah kalau gitu, assalamualaikum, dimatikan sama dia. Itu bukan berarti tidak perhatian. Karena banyak perempuan tersinggung, tuh ngomongnya buru-buru. Padahal memang AC di rumah lagi mati. Mau dicariin tukang AC cepat. Ya. Jadi akal itu dominan, maksudnya masalah apa solusi, Memang begitu laki-laki, ibu harus kenal karakter laki-laki. Kalau telepon minta sesuatu, dia akan pikir jalan keluar. Yang kedua harus ibu hormati pimpinannya, kasih kedudukan, sudah saya jelaskan tadi. Laki-laki tidak suka dihardik, ya, dan digurui. Kalau ibu mau nasihatin, karena sifat defense-nya, karena laki-laki ditaruh di luar rumah, Allah SWT tugaskan di luar rumah, maka sifat pertahanannya kuat sekali laki-laki itu. Kalau kita serang, ibu serang, yang terjadi adalah dia mempertahankan diri. Walaupun dia salah, dia bohong, misalnya. Tapi kalau ibu rangkul dengan lemah lembut, maka dia akan terbuka. Itu karakter. Kemudian suka diterima kasih. Tadi saya bilang itu, ya. Kalau lagi perempuan tidak suka berterima kasih, ibu harus perbaikin sekarang. Suami akan senang kalau dikatakan terima kasih ya gitu. Suka dihormati keputusannya, ya. Itu semua adalah bagian dari laki-laki. Baik. Nabi SAW mengatakan Allah tidak akan melihat seorang istri yang tidak berterima kasih pada suaminya, padahal ia butuh pada suami. Juga dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, 3 golongan yang tidak akan diterima sholat darinya. Juga amal-amalan atau amal-amal yang lain, wajib atau sunnah, tidak akan diangkat ke langit. Ibu biar sholat, khusyuk, biar baca Quran, biar puasa, gak diangkat ke langit. Ada 3 golongan tidak diangkat amalnya di langit. Yang pertama seorang budak yang lain dari tuannya sampai ia kembali. Yang kedua istri yang suaminya marah padanya sampai suaminya ridho. Dan yang ketiga adalah orang mabuk sampai ia sadar. Aisyah berkata radhiyallahu anha, wahai sekalian manusia, wahai sekalian wanita, bila kalian tahu hakikat hak suami kalian terhadap kalian, maka pastilah seseorang dari kalian mengambil debu kaki suaminya dan meletakkannya pada pipinya. Kalau seandainya kalian tahu, maka kalian akan melakukan itu. Ambil debu sisa kakinya, lalu ditegakkan di pipinya. Kalau ibu-ibu berkhidmat sama ayahnya memang dia dari sperma ayahnya. Saudaranya memang saudaranya satu rahim, tapi suaminya laki-laki asing. Tiba-tiba datang dalam kehidupannya, lalu hasil keringatnya harus memenuhi kebutuhan ibu, maka harus dinilai itu, harus hati-hati. Lalu kata Nabi SAW, wanita dari kalian yang menjadi penghuni surga adalah wanita yang penuh dengan kasih sayang, semuanya dengan kelembutan, dengan baik, ya. Yang bila disakiti atau menyakiti suaminya, dia sakit hati pun atau dia menyakiti suaminya, maka ia akan mendatangi suaminya lalu memegang telapak tangannya sambil mengatakan, aku tidak akan pernah tidur, aku tidak bisa tidur sampai engkau ridho kepadaku. Ibu harus tahu ini wasiat Nabi SAW. Kalau ibu mau mengambil hati suami, maka caranya adalah kalau mau tidur, walaupun ibu lagi sakit hati, ibu mengatakan, maafin ya kalau saya punya salah. Maka itu akan sangat meluluhkan hati suami. Nanti dia akan mengatakan, saya yang salah. Karena yang terjadi adalah ibu mengalah. Memang begitu cara menghadapi laki-laki itu. Begitu juga yang kedua teman-teman, selain mentaati, kewajiban istri adalah memenuhi kebutuhan biologis suami. Ya, dan ini penting sekali. Ibu harus tahu kebutuhan biologis suami lebih daripada ibu. Laki-laki memiliki sperma. Sperma itu sebagian ulama mengatakan panas.
Jadi kalau dia tidak tertuangkan bagi orang yang sudah pernah menikah, maka yang lari kepada emosional. Ya. Jadi kalau ibu mendapatkan suami sering emosional, ini masalah utamanya di biologis ini. Ya. Ada rahasia laki-laki kalau ibu mau tahu, saya buka nggak bapak-bapak? Sampaikan nggak? Okay. Ada 3 hal kalau dipenuhi dari laki-laki, ibu akan hidup bahagia di sebelahnya dia. Yang pertama, pandangan mata. Laki-laki suka melihat sesuatu yang dia suka. Misalnya dia suka ibu pakai baju jenis ini, ibu pakai. Dia suka penataan rumah begini, ibu lakukan. Maka pandangan mata penting. Bagi ibu-ibu berbeda. Kalau suaminya, dia suka suami pakai baju biru, tapi suaminya pakai baju hitam. Oke lah. Kalau laki-laki enggak, berpengaruh sekali. Ya. Makanya naudzubillah, perempuan-perempuan yang tidak benar di luar sana, apa yang dijual sama dia? Penampilannya, pakaiannya. Padahal sama perempuan dengan istri kita. Karena itu di situ yang pengaruh sekali, penglihatan mata laki-laki. Yang kedua adalah perutnya, makanan kesukaannya. Kalau suaminya ibu suka tempe, taruh aja tempe terus di situ. Nanti tambah menu lain nggak apa-apa. Jangan bilang kok nggak bosan makan tempe terus ya. Kau kasih aja. Begitu dia duduk lihat makanan favoritnya, senang. Yang ketiga kebutuhan kemaluannya, tidak boleh ditolak. Agama juga memerintahkan masalah itu. Kecuali betul-betul sakit, ya, lagi nggak mampu mungkin bahasakan baik-baik. Tapi lagi haid pun, kata Aisyah radhiyallahu anha, kami kalau sedang haid dan Rasulullah SAW ingin menggauli kami, maka beliau memerintahkan agar kami mengeraskan kain di tempat keluarnya haid, di kemaluan, lalu kemudian beliau mencumbui kami. Karena tidak bisanya ditahan, dibendung kebutuhan biologis laki-laki itu. Kalau ibu sudah penuhi pandangan matanya, perutnya, ya, makanannya dan biologisnya, dompetnya terbuka. Coba bapak-bapak sekarang jujur, kita pulang rumah bersih, makanan favorit ada, dirancang, dilayani dengan puas. Royal nggak kira-kira? Nah, pengakuan tuh. Sekarang kita pulang rumah berantakan, tanya makanan nggak ada, dingin semuanya, diajak tidur nggak mau, lalu minta pesanan barang, nggak ada tahun depan. Baiklah, kemudian selanjutnya tidak beribadah, ini hak suami, tidak beribadah sunnah kecuali dengan izin suami. Ya, karena kata Nabi SAW dalam hadis, tidak halal bagi seorang istri yang beriman pada Allah dan hari akhir berpuasa sementara suaminya sedang ada kecuali dengan izin suaminya. Dan tidak boleh istri memasukkan siapapun ke dalam rumahnya kecuali dengan izin suaminya. Jadi kalau misalnya dia biasa puasa Senin Kamis, lalu suaminya lagi cuti, dia izin dulu, saya mau puasa Senin, bisa nggak? Kalau suami bilang nggak usah lah, temani saya makan, temani saya biologis, maka dia ya tidak usah puasa. Itu dengan izinnya. Kemudian sebagai penutup teman-teman sekalian, karena melihat waktu ya, ada beberapa hal saya kasih garis besarnya tentang masalah adab jima. Karena dalam masalah suami istri akan selalu ada hubungan interaksi biologis. Nabi SAW mengatakan bukan dari golongan kami yang tidak mencumbui sebelum bersetubuh. Ya. Artinya memang disuruh kita komunikasi yang sehat. Kalau bicara sama istri, tatap wajahnya, tatap matanya, ya, mulai dengan kelembutan, dan itu dilakukan. Karena Nabi SAW mengatakan kalimat ini. Dan Aisyah pernah berkata, Rasulullah SAW mengisap lidahku. Dan ada gambaran-gambaran banyak hadis yang seperti ini tentunya. Dan dalam hal-hal penting masalah biologis boleh dilakukan apa saja kecuali yang haram. Yang haram ada 2. Tidak boleh meletakkan kemaluan di kemaluan pada saat lagi haid, dan tidak boleh meletakkan kemaluan ke dalam dubur. Selain daripada ini dibolehkan. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Ahmad, Abu Dawud dan Nasai, terlaknat siapapun yang menggauli istrinya melalui duburnya. Juga Allah tidak akan melihat orang yang menggauli istrinya dari duburnya. Hadisnya itu hadis sahih riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Hadis yang lain, kata Nabi SAW, barang siapa yang menggauli istrinya yang sedang haid atau dari dubur, juga yang mendatangi dan mempercayai dukun, sungguh ia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad SAW. Makanya teman-teman, dalam masalah biologis jangan pernah belajar dari film porno, tak boleh. Film porno teman-teman kalau kita tonton, sekarang kita nonton perempuan dan laki-laki yang terbuka auratnya sudah dosa. Kita dukung perzinahan. Ya. Yang lebih parah lagi, bagaimana antum sebagai laki-laki membiarkan istri melihat aurat laki-laki lain yang mungkin kemaluannya lebih besar, mungkin badannya lebih kekar. Lalu nanti kalau kita biologis sama istri, dia akan bayangkan laki-laki itu. Gak mungkin, jangan antum biarkan itu. Anda sekarang akhwat kita ukti, bagaimana bisa nonton lalu membiarkan suami kita lihatlah perempuan lain, mungkin lebih sempurna badannya, warna kulitnya lebih bagus, wajahnya lebih cantik. Jadi kalau biologis akan membayangkan itu. Sampai ada satu jemaah dulu pernah mengeluh kesah, dia menyampaikan dan saya sudah pecahkan masalahnya, itu ternyata suaminya tidak bisa menggauli istrinya, kecuali harus buka laptop nonton film dulu. Jadi istri cuma seperti boneka saja. Ini merusak fitrah dia, nggak boleh. Nabi SAW mengatakan masalah ini, lakukan apa saja selain persetubuhan. Artinya kalau lagi haid boleh, kecuali meletakkan kemaluan di kemaluan. Dan ingat teman-teman sekalian, kalau Allah berikan kelebihan, ini mungkin penutupan bahasan kita ya. Kalau Allah SWT berikan kelebihan kita pasangan ini Masya Allah memuaskan kita. Penampilannya bagus, badannya wangi, biologisnya juga yang semangat dan seterusnya. Jangan diceritakan ke orang lain.
Gak boleh teman-teman. Di sini kalau Allah karunia antum istri yang solehah, yang baik, yang memuaskan, jangan expose ke teman-teman di kantor. Akhwat kita jangan expose ke teman-temannya. Kenapa? Karena Nabi SAW bilang manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat ialah orang yang berhubungan biologis dengan istrinya. Juga istrinya mendatangi suaminya, lalu ia menyebarkan rahasia pasangannya. Dalam riwayat lain kata Nabi SAW itu perumpamannya seperti syaitan laki-laki dan syaitan perempuan bertemu di jalan, lalu kemudian mereka melakukan biologis dan ditonton oleh semua orang. Efeknya, kalau antum Allah kasih istri yang soleh dan baik memuaskan seperti ini. Lalu ada teman-teman antum istrinya nggak begitu. Antum lagi cerita istri saya begini. Maka yang muncul di benak dia ganggu istri antum. Juga sebaliknya, perempuan ceritakan suami saya begini. Kalau ada di antara perempuan akhwat yang hadir suaminya tidak begitu, dia akan ganggu suaminya orang ini. Maka efeknya buruk sekali. Dan yang terakhir teman-teman, jangan lupa membaca doa. Ya, jangan lupa membaca doa. Sebagaimana sabda Nabi SAW, kalau kalian ingin menggauli istri kalian, maka ucapkanlah Allahumma jannibna minasyaitan wa jannib syaitani ma razaqtana. Ya Allah, jauhkanlah syaitan dari apa yang Engkau karuniakan. Jauhkanlah syaitan dari kami dan jauhkanlah syaitan dari apa yang Engkau karuniakan kepada kami. Maksudnya adalah anak. Ya, biologisnya kita baca sebelum berhubungan biologis, dan juga kalau hamil nanti akan berefek yang baik. Ya, sebagaimana Nabi SAW mengatakan, siapa yang membacanya dan Allah karunia anak, maka anak itu tidak akan diganggu oleh syaitan. Juga ada saya tambahkan satu lagi poin, kalau anda mau berhubungan biologis lalu kemudian mau mengulanginya, maka itu disunnahkan berwudu. Sebagaimana sabda Nabi SAW, siapa yang ingin mengulangi biologisnya, maka sebagian dia berwudu karena itu akan lebih memotivasi dia untuk mengulanginya. Kalau dalam keadaan junub teman-teman dan antum tidak mau mandi atau belum mau mandi malam harinya, dibolehkan, tapi dianjurkan agar berwudu sebelum tidur. Sebagaimana Umar bin Khattab berkata radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, bolehkah tidur sebelum wudu? Ya, bolehkah tidur dalam keadaan junub? Ya, dan tidak mandi, ditunda mandinya menjelang subuh? Kata Nabi SAW, boleh, asal kamu berwudu terlebih dahulu. Ini untuk membantu tentunya keadaan tersebut. Baik, mohon maaf teman-teman sekalian, pertanyaan saya tidak bisa jawab. Yang penting sekarang sudah tersampaikan materinya. Mudah-mudahan insya Allah dengan bahasa yang seperti ini sudah bisa jelas dan beberapa contoh. Dan saya mohon maaf tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut. Kita berharap kepada Allah SWT semoga majelis kita diberkahi olehnya, dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Dan semoga saja kaum muslimin di Indonesia disatukan di bawah naungan ukhuwah Islamiyah, diangkat persisian di antara mereka dan dalam ibadah mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan semoga Indonesia menjadi negara yang aman, tentram, damai. Semua umat Islam juga bisa menjadi pelopor-pelopor kebaikan di negara ini, dan juga semoga seluruh utang negara dilunasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga dibukakan seluruh rezeki dari seluruh penjurunya, dan semoga Allah menolong saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, dimanapun mereka berada. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mudahkan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah ikut sertakan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa dan harta juga dengan jiwa kita, dan semoga Allah menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab, dimana disatukan jadi majelis ilmu yang mulia ini. Kalau benar pasti dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.